sel-sel jahat akan dicairkan oleh panas yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui keringat, urin, dan buang air besar. Dengan fungsi pencegahan, saat ini, masyarakat menghadapi berbagai krisis kesehatan, termasuk 10 pembunuh kesehatan teratas. Statistik dunia menunjukkan bahwa 54% dari populasi menghadapi konsekuensi mematikan dari penyakit ini. Alasan mengapa orang menderita penyakit kronis adalah karena penyakit menjadi lebih sulit untuk diobati dengan pengobatan radikal dan hanya dapat dikurangi atau dikendalikan dengan obat-obatan. Masyarakat mulai memperhatikan pola makan, olahraga sehari-hari, dan mengkonsumsi berbagai produk kesehatan ketika menghadapi penyakit tersebut. Namun seringkali sudah terlambat, terutama di lingkungan yang tidak sehat dan tercemar. Ketika pasien menderita penyakit ini, itu menimbulkan stres yang luar biasa, rasa sakit, dan penderitaan pada keluarga atau saudara mereka. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi alternatif terbaik untuk melanjutkan hidup normal dan sehat. Semua upaya harus fokus pada masalah paling mendasar dari tubuh manusia. Sel, penyebab utama sebagian besar penyakit terkait dengan defisiensi sel. Runtuhnya fungsi tubuh disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah, pembuluh darah tersumbat, sel-sel yang rusak dan bermutasi, dan lain-lain. Semua ini adalah akar dari penyakit serius. Mempersembahkan perangkat terapi iTheraCare, produk ke era baru dalam kesehatan. Frekuensi gelombang terahertz iTheraCare ditemukan antara inframerah jauh dan gelombang mikro, dengan panjang gelombang antara 30 dan 3000 mikron, yang merupakan panjang gelombang yang sama yang diserap oleh sel manusia. Ketika sel disenari dengan frekuensi terahertz, dengan cepat meningkatkan energi ke dalam tubuh manusia dan mengaktifkan sel inert. Energi radiasinya hanya 1/40 sinar matahari dan 1/1000 frekuensi ponsel. Penelitian menunjukkan bahwa ini benar-benar aman untuk penyerapan tubuh manusia. Penetrasi frekuensi terahertz mampu mencapai 20-30 cm di bawah kulit, organ dalam dan sumsum tulang, terus-menerus membuka sumbatan dan membersihkan pembuluh darah dan getah bening di dalam tubuh. Dengan demikian, secara bersamaan meningkatkan mikrosirkulasi, mengurangi dingin, mengurangi tumor, nutrisi kulit, memperbaiki jaringan yang tidak sehat atau rusak, menghilangkan nekrosis, penyembuhan organ dalam, dan selanjutnya memperkuat sel. Prinsip pengobatan iTheraCare adalah membuka sumbatan kapiler untuk meningkatkan fungsi tubuh dan sel secara sehat. Perangkat terapi iTheraCare mengintegrasikan 3 teknologi teratas, terahertz, kuantum, dan kuarsa optik. Tabung energi kristal itu adalah komponen inti, dicor bersama dengan lebih dari 100 elemen jejak. Sertifikasi perangkat iTheraCare diuji secara ketat, diperiksa, dan disertifikasi oleh China Beijing Academy of Science dan sertifikasi hak kekayaan intelektual nasional dan paten, dan organisasi otoritatif lainnya yang terkait dengan perangkat. Perangkat terapi iTheraCare secara cerdas mengidentifikasi sel sehat dan sel jahat. Sel-sel baik akan melewati frekuensi dari suhu perangkat yang konsisten, dan sel-sel jahat akan dicairkan oleh panas yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui keringat, urin, dan buang air besar. Dengan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit manusia, perangkat terapi iTheraCare adalah perawatan yang sangat efektif untuk 3 masalah sub kesehatan utama: peradangan, gangguan kulit, dan penyumbatan. 10 keuntungan utama dari perangkat terapi iTheraCare. 1. Bersihkan 8 meridian tubuh. 2. Lewati 12 saluran utama tubuh. 3. Mengeluarkan racun dan zat berbahaya dari dalam tubuh. 4. Buang unsur-unsur tidak sehat yang tidak alami bagi tubuh kita. 5. Deteksi penyakit potensial menggunakan fungsi pemindaian. 6. Melepaskan sumbatan pembuluh darah dan statis dalam tubuh. 7. Detoksifikasi. 8. Mengatur organ dalam dan sistem kekebalan tubuh. 9. Mengisi kembali tubuh dengan energi aura yang. 10. Memperbaiki kerusakan sel dan jaringan. Thrive International memiliki tim manajemen yang kuat, positif, dan berpengalaman yang fokus dan berkomitmen untuk mempromosikan dan mendidik terapi teknologi terahertz di seluruh dunia. Thrive International memiliki landasan pengembangan yang stabil dan cetak biru. Pengembangan pasar yang komprehensif selama 10 tahun. Dengan tuntutan yang cepat dalam industri kesehatan di seluruh dunia, teknologi terahertz dan produknya akan bernilai dan diakui oleh lebih banyak orang
dan didukung oleh institusi kesehatan terkemuka. Thrive International termotivasi untuk menghadirkan kesehatan dan kesejahteraan bagi lebih banyak orang di seluruh dunia dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perlindungan kesehatan mereka terhadap penyakit. Pulihkan kesehatan Anda yang berharga dengan perangkat terapi iTera Care. Hidup kaya dengan kesehatan. Mari kita ciptakan keajaiban sejati terahertz dalam hidup bersama. Ride the Thrive of your life. Nah, jadi iTera atau terahertz ya teman-teman itu didistribusikan oleh perusahaan yang bernama Thrive ya. Thrive International ini adalah distributor resmi, distributor tunggal dan yang memegang hak paten untuk produk iTera Care ya. Itu yang perlu kita tahu ya Bapak Ibu. Dan produk iTera Care ini sudah diterima di cukup banyak negara ya. Ini tahun lalu. Kalau sekarang hitungannya sudah 50 negara ya, teman-teman ya. Nah, jadi negaranya banyak sekali ya, dari mulai Amerika, dari Timur Tengah ya, sampai ke Asia Tenggara ya, sampai ke Indonesia ya. Teman-teman bisa dilihat di websitenya ya. Dan ini yang terbaru adalah pembukaan stokis di 4 negara ini, 5 ya, 5 negara ini: Nepal, Kanada, Meksiko, UK, dan Kambodia ya. Nah, ini adalah 3 jenis varian produk iTera. Jadi logikanya gini ya, teman-teman ya. Produk ini cukup fenomenal. Kenapa? Karena dalam waktu yang relatif singkat, tapi dia bisa masuk dan diterima di banyak negara. Ya, saya yakinlah orang juga kalau produk ini bagus pasti akan diserap dan akan diceritakan, dibagikan informasi kabar baik ini kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Ya, saya sangat yakin seperti itu ya. Dan ini adalah 3 jenis ya, 3 jenis produk iTera. Yang klasik ini lebih banyak dipakai di rumahan ya untuk pemakaian pribadi. Kemudian ada yang medium ya, yaitu kita sebut sebagai iTera Premium ya, dengan jumlah frekuensi atau jumlah durasi yang lebih panjang, kekuatan iTera yang lebih besar, dan satu lagi yang Pro ya. Yang Pro ini memang digunakan lebih banyak di klinik kesehatan ya, tapi banyak di keluarga-keluarga juga sudah pakai yang Pro juga ya, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat ya teman-teman. Nah, pada prinsipnya ini pertama kali mempelopori tercetusnya teknologi ini ya, di mana pada tahun-tahun lalu, ratusan tahun lalu, puluhan tahun lalu itu Albert Einstein sudah mengungkapkan sebuah teori ya seperti ini, bahwa pengobatan masa depan itu akan didominasi dengan pengobatan berbasis frekuensi ya. Ini Albert Einstein yang mengatakan ya. Dan ternyata memang hari-hari ini juga sudah banyak digunakan di rumah-rumah sakit, itu mulai dari alat deteksi kesehatan sampai alat bantu operasi ya, alat scanner badan kita, semuanya menggunakan basisnya atau caranya menggunakan gelombang frekuensi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang terahertz itu sendiri, dalam dunia sehari-hari dia banyak digunakan untuk kebutuhan kehidupan kita, mulai dari teknologi telekomunikasi, teknologi 5G dan 6G itu menggunakan terahertz. Kemudian untuk deteksi ya, deteksi keamanan publik di bandara itu juga menggunakan gelombang terahertz. Kenapa? Karena bisa mengambil informasi dengan sangat detail ya. Dengan demikian di bidang astronomi, arkeologi juga ya bisa membedakan dan menerjemahkan benda-benda yang dideteksi ini sudah kurun waktu berapa lama, berapa tahun, itu bisa dideteksi dengan teknologi terahertz. Dengan demikian juga untuk keperluan militer ya, bisa mendeteksi hal-hal yang sifatnya sangat rahasia ya teman-teman ya, seperti pesawat-pesawat yang tidak bisa dideteksi oleh radar biasa. Nah, oleh gelombang terahertz ini dia mampu dideteksi. Nah, malam hari ini kita fokus di bidang kesehatan. Jadi apa manfaat gelombang terahertz untuk kesehatan ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak teknologi yang maju yang akan mengubah masa depan dunia ya. Nah, ada seorang ilmuwan yang bernama Yang Wenjun pada tahun 2014. Beliau ini adalah seorang ilmuwan biomedis di China yang berhasil menemukan teknologi ini ya, kemudian dia membuatnya dalam bentuk sebuah alat ya, alat yang mengeluarkan gelombang terahertz yang pertama di dunia ya teman-teman. Nah, perusahaan yang mendukung ini adalah namanya Desang ya, perusahaan ini. Jadi perusahaan ini dari dulu memang sudah bereksplorasi, meneliti bagaimana supaya gelombang terahertz ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang ya. Kenapa? Karena kita tahu teman-teman bahwa namanya penyakit
penyakit kronis gitu ya, penyakit metabolis itu sebenarnya nggak ada obatnya. Karena pola hidup, pola makan, yaitu membuat badan kita makin lemah dan akhirnya sakit. Ya, jadi orang sakit bukan karena virus, bukan karena bakteri, tapi karena pola makan dan pola hidup kita ya, teman-teman. Nah, oleh sebab itu gelombang ini memberikan harapan baru ya buat umat manusia. Makanya ya, di sini terahertz ini bisa diterima ya sampai di banyak negara seperti tadi ya. Nah, ada fitur-fitur yang penting di dalam terahertz ini ya teman-teman, kita lihat ya. Fitur yang pertama, semuanya ada 5 ya teman-teman ya. Manfaat yang pertama. Nah, alat dari iTeraCare ini nanti dia akan mengeluarkan uap ya dari hangat sampai agak panas ya. Tujuannya apa? Dia untuk membuka jalan memasukkan gelombang terahertz ke dalam badan kita ya teman-teman ya. Jadi dia akan memanaskan sumsum tulang dan dia akan membersihkan penyumbatan yang ada di pembuluh darah ya. Nah, ini keunikan dari alat terahertz. Mungkin teman-teman bisa ingat ketika di rumah sakit di pusat rehab medis ya. Biasanya tubuh kita kalau mau diterapi diapain dulu? Apa mungkin didinginkan pakai es? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya teman-teman ya, tapi dipanaskan dulu. Tapi dipanaskannya atau dihangatkannya dengan disinari dengan lampu. Betul ya teman-teman ya? Nah itulah ya, jadi tubuh kita ketika ingin diterapi pasti akan dihangatkan dulu, dipanaskan dulu ya teman-teman ya, itu tujuannya. Nah nanti dengan menggunakan terahertz ini, maka tubuh kita sebelum diterapi dengan terahertznya, dia akan dipanaskan dulu dengan uap yang dikeluarkan dari alat ini ya. Nah, ini yang coret-coret di depan nih tolong ya, teman-teman ya. Ini coret-coret di depan ini waduh ya. Ya, ini mungkin Pak Yona bisa dibantu coret-coretannya ya. Ya. Nah, jadi terahertz ini dia bisa menembus tubuh kita 20 hingga 30 cm dari bawah kulit ya, mencapai apa? Sumsum tulang. Ya, dan tujuannya apa? Untuk membersihkan pembuluh darah mikro dan kapiler. Untuk orang yang bermasalah dengan pembuluh darah jantung sangat-sangat efektif ya, sangat bermanfaat sekali ya alat ini ya. Baik, yang kedua. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ini ya, teman-teman. Kenapa kok tubuh harus dipanaskan dulu? Karena Bapak ilmu kedokteran dunia yang bernama Hippocrates, dia juga sudah menuliskan sebuah teori pada zaman dulu ya. Inilah Bapak kedokteran dunia. Jadi dia menuliskan jika ada sebuah cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit itu bisa diatasi, ya bisa diobati ya. Ini sebelum mengganggu ya, teman-teman semua saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Tolong teman-teman di sini yang coret-coret ya. Coret-coretnya nanti aja ya. Jadi jangan di layar di sini ya. Gitu. Oke. Oke ya. Ini ya teman-teman. Jadi Bapak ilmu kedokteran modern dunia sudah mengatakan Hippocrates, jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diatasi ya teman-teman. Jadi ini dasar teorinya dan ini semua dunia medis pun memahami hal ini ya. Dan ada seorang ahli neuropati juga ya, bernama Uwe Karstad, dan dia juga menuliskan di sini ya, ketika suhu tubuh kita naik 1 derajat, maka antibodi kita menaik hingga 5 kali lipat ya. Jadi ketika kita sedang demam, badan kita terkena virus, bakteri, atau kita ada radang nih, radang tenggorokan, badan kita pasti demam. Tujuannya apa? Ketika tubuh kita demam, kita tuh sedang melawan infeksi, kita sedang melawan kuman dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, teman-teman. Jadi suhu tubuh kita naik itu bagus nggak? Bagus ya. Tapi kalau kita demam ya otomatis kita lemes ya, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, oleh sebab itu alat ini nanti dia akan menghangatkan atau memanaskan sebagian saja tubuh kita yang ingin diterapi ya teman-teman. Jadi tidak semuanya ya, yang ingin diterapi itu yang dipanaskan ya teman-teman. Nah kemudian oke ya. Nah fitur yang kedua ini adalah untuk aktivasi sel ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena tubuh kita ini tersusun dari jutaan sel, teman-teman ya. Ada sel tulang, sel otot, sel darah, sel otak, sel jantung, banyak sekali ya, teman-teman. Nah, ketika sel-sel kita tidak aktif, non aktif, maka tubuh kita ini menjadi turun ya performanya, kita tidak fit, bahkan kita bisa sakit. Kalau sel-sel tubuh kita menjadi abnormal atau berkembang tidak seharusnya, maka tubuh kita akan tumbuh benjolan, mulai dari kiste, tumor, dan akhirnya berkembang menjadi CA atau kanker ya teman-teman. Nah inilah dia. Oleh sebab itu penting sekali fitur yang kedua ini buat
terahertz, peranannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita melihat dulu terahertz ini adalah suatu gelombang yang posisinya terletak di antara infrared dan microwave ya. Jadi ini ilmiahnya seperti ini ya. Jadi dia mempunyai panjang gelombangnya juga sudah tertentu ya, teman-teman ya. Kemudian frekuensinya itu 30 sampai 3000 mikron ya, posisinya di sana ya. Dan fitur yang kedua ini akan membuat sel-sel tubuh kita yang tidak aktif menjadi aktif ya, teman-teman ya. Untuk menjelaskan itu ya, ini saya berikan sebuah ilustrasi sederhana. Di sebelah kanan bawah ini ada gambar garpu tala dan bola. Jadi ketika garpu talanya ini kita getarkan dan frekuensinya tidak sama, maka bolanya tidak ikut bergetar. Tapi kalau frekuensinya sama, nah, maka bolanya ikut bergetar. Nah, kenapa? Karena frekuensinya sama. Nah, ini adalah sebuah analogi ketika kita diberikan terahertz, maka frekuensi terahertz ini akan menyentuh semua sel-sel dalam tubuh kita yang mempunyai frekuensi yang sama. Ya, banyak sekali teman-teman ya sel-sel dalam tubuh kita ini yang mempunyai frekuensi yang sama dengan terahertz. Ya, nggak semuanya teman-teman ya, tapi sebagian besar. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk mengaktifkan sel-sel yang pasif. Ya, jadi sel-sel pasif nih gambarannya seperti gini lah. Teman-teman pada waktu usia masih muda, ketika mengalami masalah kesehatan seperti keseleo, sakit lengan, kemudian salah posisi tidur, ya untuk menjadi pulih itu cepat sekali, ya tidak perlu cari tukang pijet ya, rasanya ya mungkin 1-2 hari dibiarin juga sembuh sendiri, betul nggak? Ya kalau kecapean ya udah tidur aja, besok juga udah bisa lari lagi. Tapi ketika udah umur 60 tahun, ya nggak bisa gitu lagi Bapak Ibu ya. Kalau keseleo, waduh nggak sembuh-sembuh, carinya tukang pijet gitu kan. Kalau kita capek, ya itu bisa berhari-hari, itu bisa rasa penatnya itu tidak bisa hilang. Sel-sel tubuh kita banyak yang pasif, teman-teman ini ya. Jadi ketika sel-sel tubuh kita banyak yang pasif, maka kita akan sulit sekali recovery ya. Nah, ini. Jadi tugas iTeraCare atau terahertz nanti akan mengaktifkan sel-sel kita yang pasif. Ya, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh untuk recovery, melawan infeksi, melawan kuman, dan kalau sel-sel tubuh kita yang rusak, ya itu dia akan dieliminasi, akan dibuang, ya teman-teman ya. Ini bisa banyak sekali ya sampah-sampah di dalam tubuh kita yang nanti berpotensi bisa menjadi abnormal. Nah, kalau yang sudah menjadi abnormal, dia sudah bisa menjadi apa? Bisa menjadi kiste, ya kiste kompleks, ada yang menjadi miom, dalamnya itu massa, kemudian menjadi kanker. Nah, ini dia. Ya, ini dia nanti akan dibuang. Dari mana kita tahunya? Ukurannya biasanya akan mengecil, teman-teman. Sebagian besar benjolan itu akan bisa mengecil ukurannya ketika diterapi dengan terahertz ini. Ya, nah inilah dia fitur nomor 2 yang kami yakini akan sangat membantu bagi semua orang ya, siapapun ya, teman-teman. Nah, fitur yang ketiga adalah identifikasi. Dengan terahertz ini, maka dia akan bisa membantu menolong kita mengetahui posisi di mana yang bermasalah ya. Jadi ketika alat terahertz ini diarahkan ke bagian tubuh kita, misalkan di lengan, di paha, di perut, dimanapun, nanti ada bagian yang lebih nyeri, lebih sakit. Nah, itu dia akan mengidentifikasi posisi yang bermasalah ya. Misalkan di daerah dada. Kalau posisi yang lebih nyeri di daerah kiri atas gitu ya, misalkan itu daerah jantung, teman-teman ya. Kalau yang di kanan bawah, nah itu bisa di daerah apa? Di daerah empedunya gitu ya, bisa di daerah pankreasnya, teman-temannya bisa di daerah levernya, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Di lutut, di tangan atau di daerah pinggang, nah itu dia bagian pembuluh darah yang banyak tersumbat sehingga kaki sering kesemutan ya kayak gitu teman-teman ya. Nah ini bisa mengidentifikasi ya. Ini ada sebuah contoh atau yang kejadian di lapangan ya. Bapak ini memang dia mempunyai problem dengan jantung dan memang ada bukti tes labnya gitu ya. Nah, ketika diterapi dengan terahertz di pojok kiri ini, nah ini tepat yang saya lingkarin merah ya, selalu dia merasa nyeri dan sakit ya. Jadi itu cirinya seperti itu ya. Teman-teman lihat. Kalau di blue di sebelah kanan dia nggak ada masalah. Itu ada sumbatan, Bapak. Blue saya belum di sini sakit nggak? Enggak kan? Nggak sakit. Nggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Panas, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, fitur yang keempat, keamanan dan safety first. Jadi karena ini adalah alat kesehatan, teman-teman ya, tentu dia digunakan oleh kita, maka uji keamanan ini penting sekali ya, karena alat-alat kesehatan yang berbasis listrik itu yang pertama harus dilihat apakah radiasinya tinggi atau tidak ya. Contoh seperti handphone. Handphone itu radiasinya tinggi sekali.
ya, sehingga ketika kita sering menggunakan ya itu akan meradiasi badan kita, apalagi kalau kita tidur ya dekat dengan kepala ya. Microwave itu juga tinggi radiasi. Nah, tapi uniknya meskipun ini alat menggunakan listrik, dia radiasinya nol, teman-teman ya. Nah, ini yang menarik ya dari alat ini. Sehingga si iTera Care ini boleh digunakan untuk bayi sekalipun, yaitu sangat aman, dan untuk orang yang sudah menderita kanker pun sangat aman, teman-teman ya, tidak apa-apa. Ini uji klinisnya lengkap sekali. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menghubungi orang yang mengundang, nanti bisa minta file PDF-nya ya, teman-teman. Nah, kita simpulkan aja ya, dari 60 lebih uji klinis ini dihasilkan 10 kesimpulan ya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi terapi dengan terahertz ini akan efektif sekali untuk pertama yaitu masalah peradangan. Ini mendapatkan 5 star, artinya paling maksimal, paling efektif. Peradangan ini macam-macam ya teman-teman ya, mulai dari radang tenggorokan yang paling sering, radang hidung, hidungnya bumpet ya, radang apa lagi? Wah, banyak, radang jantung ya, jadi jantung koroner ya teman-teman ya, atau radang di otot kita, jadi nyeri misalkan di bahu atau di pinggang, macam-macam teman-teman ya, radang di lutut ya, osteoartritis misalkan ya, atau radang di endokrin kita, macam-macam ya, peradangan apapun ini bagus sekali ya. Jadi ini efektif untuk meredakan peradangan ya. Yang kedua, ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan agar lebih maksimal ya. Misalkan kita kecapean ya, ini hubungannya sama nomor 10 ya, neuroastenia ya, keletihan teman-teman ya. Jadi kalau kita kecapean, kurang tidur, nah ini di blow ya sama ini. Atau yang sulit tidur, kalau kita sulit tidur malam kok susah tidur begitu ya, di blow sama ini. Biasanya tidurnya akan nyenyak sekali sampai pagi ya teman-teman ya. Kemudian yang berkaitan dengan tumor-tumoran nih ya, tumor, benjolan-benjolan. Nah ini dia ya, nomor 3 ya teman-teman. Kemudian yang keempat ini virus ya. Nah, virus ini dalam artian virus yang di luar ya teman-teman ya, bukan virus yang masuk ke dalam badan ya. Kalau virus yang masuk ke dalam badan yaitu oleh antibodi kita sendiri. Virus yang di luar, contoh misalkan Bapak Ibu teman-teman baru keluar dari pasar atau baru pulang dari rumah sakit. Nah, itu dia ya, pakai sepatu, pakai sendal. Nah, itu bisa di iTera Care dulu tuh ya. Disemprot dulu sama iTera Care gitu kan. Nah, ya, atau pakai jaket, pakai baju disemprot sama iTera Care. Maksudnya disentrong gitu ya, di blow dengan iTera Care supaya virus yang nempel di baju dan di badan kita itu akan mati ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat kan kalau di rumah sakit beberapa dokter juga masih menggunakan pakaian astronot kan gitu. Jadi artinya itu untuk menghindari virusnya nggak nempel di rambut, nempel di tangan, nempel di tangan kita gitu kan. Nah ini ya disinari dengan iTera Care maka dia tumornya akan gone ya. Kemudian diabetes ya, ini berkaitan dengan pankreas ya, mengaktifkan sel-sel di pankreas, otak, kelenjar getah bening ya teman-teman ya. Kemudian kulit ya, kemudian masalah menstruasi yang tidak teratur ya, berurusan dengan ovari ya teman-teman, dan keletihan ya. Ini adalah kesimpulan dari 62 pengujian klinis di Universitas Science of Beijing ya teman-teman. Nah, ini juga masih lanjut dengan sertifikat uji keamanan ya, ini banyak sekali teman-teman ya. Dan ini juga sertifikat tentang kesesuaian ya teman-teman ya. Dan ini tes report tentang electricity di dalamnya teman-teman ya. Ini bahannya ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan yang digunakan pun juga aman untuk kesehatan ya. Jadi bukan bahan yang mudah leleh, mudah panas, mudah meledak kayak gitu, bukan ya. Tentu nggak boleh seperti itu. Tentu tidak akan lulus uji tes dan pasti tidak akan masuk ke Eropa ya kalau alat-alat seperti itu ya teman-teman. Ya karena Eropa itu cukup strict ya dengan alat-alat kesehatan ya. Nah, ini adalah uji untuk anti radiasi. Meskipun ini dari alat listrik, tapi dia uji radiasinya 0, teman-teman ya. Ini yang menarik ya. Coba kita lihat ya, sebelah kiri ini adalah uji radiasi. Kita bandingkan Selamat siang dengan alat rekan-rekan listrik semua. yang lain. Ini saya mau demonstrasi Nah, ini adalah apakah alat electromagnetic unit iTera radiation Care ya, ini teman-teman ya. mengandung Electric elektromagnetic radiation radiator atau detector. tidak. Ya, kita coba ya rekan-rekan. Ini saya sudah beli alat pengetesnya. Kita lihat nih, saya nyalain ya. Nah, itu bunyinya seperti itu ya. Ini tidak ada ya sama sekali ya. Tidak ada radiasi sama sekali ini. Nah, itu 0 ya, teman-teman ya. Ini saya nyalain lagi. Tidak ada ya sama sekali, 0 ya. Oke. Nih, di microwave. Nah, itu dibandingkan dengan microwave, kemudian teko Kan listrik pemanas ya. juga bunyi. Tapi dengan iTera Care ini udah kembali ke 0. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak?
Bisa lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Ini saya blow langsung. Oke, Ya, jelas ya, itu ya. rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Nah, yang di kanan ini adalah uji untuk radiasi ultraviolet. Jadi alat ini nanti mengeluarkan lampu biru, tapi itu adalah lampu biasa, bukan ultraviolet. Tujuannya adalah untuk menunjukkan arah daripada gelombang terahertznya itu ke badan kita, ya teman-teman ya. Jadi di kanan ini nanti akan ada uji dengan lampu ultraviolet yang akan dinetralisir dengan terahertz. Kita lihat aja ya teman-teman. Nah, ini adalah kartu untuk ultraviolet. Ya, kita sering lihat di optik-optik ya, di tempat optician ya, teman-teman ya. Nah, yang sebelah kanan kartu yang sama di terapi dengan terahertz ini tidak berubah warnanya ya. Jadi memang tidak ada radiasi ya, dan di sini alat kertas yang ada radiasinya justru dinetralisir dengan terahertz ya. Sekarang kita lihat lagi, tes lagi. Nah, alat ini akan memberikan jejak kepada ultraviolet dan kemudian kembali akan dinetralisir dengan terahertz. Jadi dengan demo sederhana ini saya harap teman-teman bisa melihat dan menyimpulkan dengan tepat bahwa alat ini memang aman. Yang pertama tidak mengandung radiasi ultraviolet dan kedua tidak mengandung radiasi elektromagnetik ya. Jadi aman digunakan. Selamat siang rekan-rekan untuk semua. berani, ya. Ya, kemudian dia friendly user ya, ramah penggunaan karena dia tidak menggunakan baterai, tidak perlu di-charge ya, cukup dimasukkan ke dalam listrik dan hampir tidak ada perawatan apapun ya, teman-teman. Alat ini sangat mudah sekali digunakan ya. Nah, untuk menggunakannya nanti kita akan ada panduan ya, teman-teman ya. Ini ada panduan untuk terapinya. Jadi untuk kita sebelum menggunakan itu sebelumnya kita minum 1 gelas air dan sesudahnya juga minum 1 gelas air. Nah, 1 gelas air ini nanti diterapi dulu dengan terahertz, artinya diberikan gelombang terahertz dari atas sehingga molekul-molekul air ini akan berubah menjadi molekul yang linier ya. Nah, di tengahnya ada gambar. Ini ada gambar tentang titik-titik yang sebaiknya di blow lebih dahulu. Kami menyebutnya ini adalah basic blow ya, teman-teman ya. Nah, di dalam basic blow ini selalu kita akan gunakan sebelum kita melakukan terapi kepada bagian yang bermasalah yang sesungguhnya ya. Kenapa? Karena basic blow ini menjadi awal pintu untuk terapi berikutnya ya. Nah, yang pertama saya bagi dua, yaitu titik limpatik atas ya, yang dimulaikan dari telapak tangan teman-teman ya, kemudian di lengan dalam ya, nomor 2A ya, kemudian di bagian ketiak ini, kemudian dia di bawah telinga ya, yang E ya, ini adalah limpatik atas. Limpatik bawahnya adalah di sini ya, di selangkangan teman-teman, yang D ya, kemudian ini di lipatan paha dalam C dan bawah kaki itu B ya. Dan setelah itu yang sangat penting adalah meridian. Meridian itu dari atas kepala sampai tulang ekor. Nah, ini itu di blow dengan arah melingkar ya, melingkar berlawanan dengan jarum jam dengan rentang yang sangat kecil ya, putar, yaitu 2 jari kiri dan 2 jari kanan, tengahnya adalah tulang belakang ya, teman-teman. Nah, seperti itu aja ya. Jadi itu yang kami sebut sebagai basic blow ya. Jadi ketika diputar di sini dengan arah seperti ini, teman-teman ya. Nah, putar atas bawah seperti itu ya. Dari atas kepala maksud saya ya, dari atas kepala sampai ke bawah seperti ini ya. Maka ini kita ulang-ulang beberapa kali 5 sampai 10 menit ya, kemudian titik limpatiknya. Baru setelah ini ke bagian yang bermasalah ya, ditutup dengan minum air. Sudah, kurang lebih seperti itu aja ya. Mungkin bisa 15 menit, bisa 30 menit ya, itu setiap orang berbeda-beda ya. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit saja kenapa kok penting air itu diterapi dengan terahertz. Nah, jadi seperti kita tahu kalau air normal, air itu unsurnya apa sih? H2O. Bentuk molekulnya ya kayak begini ya. Dia akan membentuk kelompok klaster ini antara 15 sampai 20 molekul H2O ya. Nah, kalau teknologi dulu itu molekul ini akan dipecah menjadi mikroklaster, tujuannya lebih kecil-kecil supaya bisa diserap oleh badan. Tapi dengan teknologi teknologi zaman now, maka ini bukan lagi mikroklaster, tapi dia akan dirubah menjadi garis lurus seperti ini, teman-teman. Ya, ini namanya struktur molekul linier, struktur molekul H2O linier. Tujuannya apa? Dia akan lebih cepat diserap oleh tubuh
dan dia akan cepat memberikan energi dalam tubuh kita. Ya, jadi ketika nanti di terapi, maka tubuh kita ini ingin memulihkan dirinya sendiri, dia akan merecovery. Dia butuh apa? Dia butuh air, teman-teman. Ya, dia akan menyerap cukup banyak air dalam tubuh kita. Kalau kita berikan H2O yang cukup, maka tingkat pemulihan badan kita pun untuk sehat juga lebih cepat, teman-teman, begitu ya. Oleh sebab itu, kenapa pentingnya di awal minum air terahertz dan kedua juga minum air terahertz ya. Nah, untuk lebih jelas yuk kita lihat ya demonya sederhana yang dilakukan ini di India ya. Ini adalah ada seorang ibu melakukan blow dengan Getera. Kita lihat aja. Nah, ini sudah di blow. Ini dideteksi energinya. Energi ini berarti dia sudah merubah struktur molekul daripada H2O itu sendiri. Ini adalah alat detektor energi. Nah, seperti itu bentuknya. Bentuknya dia membuka ke samping kiri dan kanan. Ini adalah air yang sudah diterapi dengan got another glass? air terahertz. Bring the another glass. Diberikan terahertz. Nah, sekarang kita bandingkan dengan air biasa. Normal water. Baru dituang dari botol air. Ya. Kita Bring here, bandingkan. bring here and pour. Oh, in this glass, right? It's being recorded, ma'am. Okay. Enough? Okay, okay. Nah, sebagai perbandingannya ini adalah air biasa And this is Tera charge, ma'am. So that's yang baru dituang dari energy of botol. normal water. Kita cek dan uji energi Is air showing tersebut. minus. Ternyata dia Hmm. mempunyai arah This water contains yang no berbeda. energy at Jadi all. artinya air ini tidak mengandung So called energi mineral water. dan molekulnya adalah molekul air let's check pada the umumnya energy seperti biasa. Tera Nah, charge yang di water. kiri adalah air terahertz. Is showing 100% positive. Nah, seperti itu. Alatnya nggak Great. diapa-apain ya, teman-teman ya. Great, Sama. thank you very much. Nah, inilah dia kenapa pentingnya menggunakan air yang sudah diterapi dengan terahertz ya, teman-teman. Ini juga tes sederhana yang menunjukkan Good day, bahwa everyone. before dan We after took a mengkonsumsi drop air of terahertz. blood and test with microscope. Nah, itu We found the blood is sticking together. butiran darahnya kental After ya, that- teman-teman ya. We take 300 ml of water and we charge using the blower, which generate I-terahertz technology. It's about 2-inch distance, about 30 seconds. After doing that 30 seconds, and we give the person to drink, and we waited for almost about 10 minutes. When you test the blood is separated and beautiful. It's moving fast. The chose is also clean the blood and it remove all the toxin. Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah butiran darah yang sesudah diterapi dengan terahertz ya. Tolong ini yang coret-coret ya. Pak Heru di sini tolong Pak Heru. Jadi yang coret-coret nanti aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah air yang sesudah diterapi dengan terahertz kemudian dikonsumsi dan kemudian darahnya dites lagi. Jadi ini menggunakan metode namanya LBA atau live blood analysis. Jadi di ujung jari kita diambil sedikit saja darahnya, dimasukkan preparat gelas kaca, dilihat di dalam mikroskop. Kalau sebelumnya darahnya gumpal-gumpal, kemudian setelah itu orang itu disuruh minum air yang telah diterapi dengan terahertz ya. Nah, maka ketika dites lagi dengan mikroskop yang sama dalam waktu 20 menit, maka sel-sel darahnya sudah lebih terurai. Artinya apa? Peredaran darah kita lebih lancar, teman-teman. Jadi ini sangat ilmiah sekali, kita bisa lihat tes before dan after, teman-teman ya. Ini kita bisa lakukan sendiri kalau kita mempunyai mikroskop ya. Ini mudah sekali ya, tinggal kita ambil jarum yang steril, diambil darah kita sedikit, masukkan gelas preparat kaca, kita lihat di mikroskop ya. Kita bisa uji sendiri ya, teman-teman ini. Oke ya, teman-teman ya. Nah, saya akan lanjut ke next yang berikutnya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa fungsi dari iTera Care buat badan kita, yang pertama adalah meningkatkan self healing tubuh ya, teman-teman ya. Jadi self healing tubuh ini kemampuan badan untuk melawan infeksi, melawan kuman, untuk merecovery ketika kita sakit ya, teman-teman ya. Dia akan antibodi kita juga akan lebih meningkat, lebih baik, cepat sekali untuk memulihkan tubuh kita, recovery-nya cepat sekali ya. Membersihkan meridian dan limpatik ini yang sangat penting ya. Ketika meridian kita di blow dengan rutin, maka itu tempatnya
pembentukan sel induk yang baru. Ya, ketika sel induk kita terbentuk yang baru, maka tidak hal yang sangat wajar sekali ketika kita mengalami pemulihan gitu ya teman-teman. Misalkan diabetes yang tadinya gulanya tinggi, mungkin konsumsi obat atau suntik insulin 1 minggu mungkin berapa kali atau setiap hari, ketika terbentuk sel-sel yang baru di meridiannya di blow, maka sangatlah mungkin bisa terjadi perbaikan teman-teman ya. Nah itu jadi ada recovery, ada progres, ada hasil yang bisa kita lihat ya. Jadi kuncinya ya rutin pakai. Ya harus mau pakai rutin setiap hari untuk kita membersihkan meridian kita dengan terahertz ya. Nah, kalau limpatik ini kita berbicara dengan antibody ya. Kalau kita sering di blow limpatik titik-titik kita, limpatik bawah, limpatik atas, maka tubuh kita akan lebih cepat sekali untuk self healing ya. Meningkatkan fungsi peredaran darah ya, ini udah pasti ya. Mengatur sistem kelenjar endokrin. Nah, ini penting sekali teman-teman ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau di lehernya itu ada benjolan yang tidak di tengah, berarti bukan jakun atau ada benjolan lain. Nah, kita harus waspada ya. Itu adalah kita punya masalah dengan endokrin ya, teman-teman. Bisa nodul ya, atau kita mempunyai gejala fungsional seperti hipo ataupun hipertiroid ya, teman-teman. Kemudian kurangi retensi air, ini mengatur kelembapan tubuh ya teman-teman ya, dan yang berikutnya adalah mengencangkan kulit ya teman-teman. Nah, jadi Ethera Care ini cocok untuk apa? Untuk mengatasi berbagai macam peradangan, mengatasi berbagai macam rasa sakit dan nyeri dari sakit bahu, leher, sendi, pinggang, wah macam-macam ya. Penyumbatan teman-teman ya, masalah di meridian ini di tulang belakang ya. Kemudian masalah limpatik, pembuluh darah, varises semua ya teman-teman ya. Kemudian mengatasi masalah kulit ya, umumnya kulit bisa flek atau jerawat ya teman-teman, seperti itu ya. Oke ya, kemudian ini adalah beberapa catatan. Ethera Care tidak diperkenankan gitu ya untuk digunakan kepada ibu-ibu hamil ya di sini ya. Jadi teman-teman, kondisi kehamilan kita nggak bisa tahu dan kita tidak disarankan untuk diterapkan kepada ibu-ibu yang sedang hamil ya. Bagian perutnya jangan di blow, tapi bagian lain boleh di blow, nggak boleh, nggak ada masalah ya. Dengan demikian juga ketika usus buntu ya. Dan kalau di dalam tubuh kita ada implan, misalkan ada PPC atau apa, pacemaker ya, mesin pacu jantung, atau ada lensa yang lasik, lensa yang ditanam di mata, atau ada pen, ada pin, apapun lah gitu dalam tubuh kita, mau pen, mau pin, apapun yang ditanam ya, mau plastik atau itu mau platinum atau mau emas, apapun, jangan bagian itu di blow ya, intinya itu saja ya. Begitu juga yang patah tulang, kita tidak sarankan di blow. Begitu juga ketika ada luka terbuka, kita juga tidak disarankan untuk blow langsung di luka terbukanya ya teman-teman, itu catatannya ya. Dan ini ya 1 jam terapi dengan terahertz itu efektivitasnya setara dengan ya ini ya 10 kali akupunktur, 20 kali Beckham, 30 kali kita kerokan, 40 kali kita pijat refleksi. Siapa di sini yang suka akupunktur? Ya, suka kerokan tiap hari sampai merah-merah tuh badannya, ya, atau yang senang pijat-pijat, Beckham. Nah, itu ya. Gunakan 1 jam, nggak usah 1 jam, 30 menit ya terahertz, maka hasilnya pun nggak kalah teman-teman ya. Bahkan bisa lebih puas hasilnya karena kita bisa pakai kapanpun di rumah tanpa harus pergi ke tempat pusat terapi gitu ya. Begitu juga teman-teman yang berprofesi sebagai terapis ya, rata-rata sangat senang sekali ketika menggunakan ini, maka seolah-olah mempunyai sebuah alat bantu yang baru yang akan membantu kepada para pasien, kepada customer, kepada tamu-tamunya jadi lebih happy, jadi lebih maksimal hasilnya ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa testimoni ya untuk masalah kulit, mengatasi masalah kerutan. Ini di mata ya, before dan after. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini juga masih berkisar di kulit. Ini juga masih di kulit ya. Nah, ini juga kulit yang terlalu banyak air ya. Ini lebih tirus ya. Yang ini dia lebih tembem tuh, begini ya. Ada beberapa jenis kulit yang di terapi langsung bisa terlihat bedanya. Ada yang perlu waktu beberapa kali ya. Ini juga ya untuk flek-flek hitam ini akan berkurang teman-teman ya ketika kita gunakan secara rutin. Kemudian jerawat, wah ini dia ya, koleksi jerawatnya dia berkurang, dia lebih kering ya. Kemudian varises, nah varises ini bervariasi ya teman-teman ya. Rata-rata ini ada yang mingguan, ada yang bulanan ya, tapi semuanya hasilnya baik ya, progresnya itu membaik teman-teman ya.
Nah, ini juga ya, kita bisa lihat kalau dalam hal ini contohnya ini dia 1 bulanan kurang lebih ya, tiap bulan. Ya. Ini juga ya varises ya teman-teman ya, di sini varises, ini before after. Yang kanan ini. Jadi ketika kita di blow sambil di terapi seperti ini ya, di gosok-gosok atas bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang berikutnya tangan ini nggak bisa menggenggam nih, tangannya kaku. Ya, tangannya kaku nih. Tapi setelah diterapi dengan iTera Care ini yang di kanan ini udah mulai bisa genggam nih. Ini banyak sekali ya kasus begini ya. Nah, urat syarafnya ini ada yang bermasalah ya teman-teman ya. Jadi diterapi dari pundak sampai ke lengan, terutama di pergelangannya ya teman-teman. Nah, ini juga ya yang mengatasi masalah perut buncit, ini bisa lemak, bisa juga susah BAB, biasanya di blow di seputar perut, di seputar pusar ke bawah ini usus besarnya teman-teman ya, supaya dia gerak peristaltiknya bagus, dia bisa BAB lagi ya teman-teman. Ini untuk Bell's palsy, jadi syaraf yang tidak sempurna, syaraf dari wajahnya ini mengalami masalah. Dalam hal ini contohnya ini ada seorang bapak dan ibu ya, cuman ini tidak ada reportnya ya, berapa minggu atau berapa hari ini terapi ya. Nah, ini luka terbuka seperti ini, gangren, tentu tidak di blow di luka terbukanya, tapi di bagian meridian ya, meridian supaya di sana bisa memperbaiki kinerja dari pankreasnya. Begitu juga di bagian depannya ya, di blow juga teman-teman, tapi bukan di lukanya ya. Ini adalah masalah autoimun ya, psoriasis selepas 7 hari. Ya, ini ada yang 9 hari, 22 hari, ada progres yang lebih baik ya. Ini juga masalah psoriasis ya, ini masalah autoimun. Nah, ini adalah nodul tiroid ya, teman-teman ya. Jadi nodul ini banyak dialami oleh anak-anak, bisa sampai anak-anak, bisa sampai orang tua 80 tahun ya, teman-teman. Jadi ini harus kita waspadai ya. Kemudian pelibitis ini juga salah satu problem kulit ya, teman-teman ya. Kemudian ini vitiligo, ini juga masalah autoimun. Ini cukup waktu ya, ini 6 bulan. Dia 5 bulan, 6 bulan ya teman-teman terapi ya. Nah, ini bapak ini dia mengalami radang otak ya, dia tidak bisa berbicara dalam waktu yang cukup lama sejak 2008, 2 tahun ya kalau dari laporannya. Ini di klinik di China ya sepertinya ini, atau di negara mana ya. Dia sudah bisa mulai berjalan. Jadi memang banyak sekali testimoni yang aneh-aneh ya teman-teman di sini. Kuncinya harus rutin pakai aja. Ketika dipakai, maka itu progresnya kita bisa lihat. Ya. Semakin kita rutin pakai, maka hasilnya pun semakin cepat teman-teman. Begitu ya. Ini untuk bayi. Ya. Nah, kalau bayi nanti setelannya ada ya, pakai yang nomor 2 gitu ya. Biasanya bayi sering mengalami masalah di pencernaan ya. Pencernaannya itu banyak gasnya, dia tidak bisa buang air ya, jadi sakit ya di sini. Pencernaannya belum sempurna. Ini ibu ini dia mengalami peradangan lutut, nggak bisa sholat. Ketika sudah diterapi kembali dengan iTera Care, dia bisa jongkok kembali, nah gitu ya, dia bisa sholat kembali ya. Anak saya kata, mak tegak jalan jongkok ni buat tak mau. Sekarang ni saya dah okey dah, saya buat dah. 1 minggu ni betul-betul saya buat pagi dengan petang. Saya buat alhamdulillah saya. Boleh jalan tegak. Boleh jalan tegak dan sembahyang pun boleh. Boleh berlari lagi. Ha? Boleh berlari lagi. Boleh berlari lagi saya. Macam ni dulu saya tak boleh. Alhamdulillah. Saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba pusing belakang jalan macam mana? Aduh, lajunya. Jalan balik. Alhamdulillah, Salma. Bagus. Nah, itu ya teman-teman, jadi Mana ada bongkok saya nampak. Oh, dah tak bungkuk lagi dah. Alhamdulillah. jadi ya buat tuan-tuan dan puan-puan ya bisa lihat nih. Jadi macam ini ya hasilnya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah tengkuk ya, tengkuk yang ada punuknya ya, ada benjolan di sini seperti lipoma, ini di blow. 大家看看啊，这位大姐经过也就是10来天的时间吧，用上。 Nah, ini juga ya. Jadi setiap di acara-acara iTera itu banyak teman-teman mengundang relasi saudaranya yang punya problem masalah. Nah, ini ada salah satu ibu-ibu yang datangnya pakai toga. Jadi hati-hati Bu ya penggunaannya. Nah, terus Jadi kita akan tes ya.
Jalan. Kita akan langsung demo aja Pak, sebentar ya. Oke. Nanti Jalan setelah itu pakai Bapak bisa alat tanya lagi ya. Nah, ini ya datangnya pakai tongkat setelah kita terapi. Jadi tadi kan jalannya pakai tongkat, sekarang sudah pakai tongkat. Boleh ibu saya ambil itu tongkatnya. Ibu sekarang jalan tuh tanpa tongkat lagi. Nah ini dia ya, luar biasa ya. Jalannya sudah normal kembali ya. Hanya 1 kali terapi ya, sudah sembuh ya. Jadi hati-hati. Oke, ya. Banyak testimoni ya, teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan ini juga catatan aja buat reaksi setelah terapi. Jadi kemungkinan akan ada proses healing. Jadi ketika pertama kali Bapak Ibu nanti menggunakan ini, ada beberapa orang yang mengalami proses detoksifikasi toksin racun dalam tubuh kita, atau mengalami proses pemulihan. Ya mungkin kok rasanya nggak enak ya pertama kali di terapi, tapi pesan kami jangan diberhentikan, dilanjutkan. Nanti kedua, ketiga, keempat itu langsung biasanya pulih ya teman-teman. Kemudian larangan setelah terapi ini tidak disarankan untuk mengkonsumsi air dingin, mandi langsung, makanan dingin ya atau makanan mentah teman-teman ya, dan tidak menggunakan kipas angin atau AC yang langsung nyentrong ke badan ya teman-teman. Dan untuk kita mandi disarankan setelah 4 jam dari terapi ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya hasilnya. Dan ini Aithera itu ada 3 teman-teman ya, ini kepasang baru 2 ya. Yang pertama ini yang pro ini yang banyak digunakan untuk di tempat-tempat rehab medik klinis ya teman-teman ya. Di rumah-rumah juga udah mulai ada orang yang pakai juga, karena hasilnya lebih cepat. Jadi keluarnya dari terahertznya dia lebih besar. Yang kedua adalah yang medium, yang premium ya. Aithera premium itu harganya 3 kalinya yang klasik ya, jadi kira-kira sekitar 13 juta. Ya sekian ya. Kalau yang klasik ini 4 juta teman-teman ya, dan ini yang banyak dipakai di rumah-rumah pribadi untuk pemakaian personal ya. Ini bisa menggunakan yang klasik ya teman-teman. Nah bedanya apa? Bedanya di kuantitas atau jumlah terahertznya. Jadi kalau yang dipakai di klinik tentu dia hasilnya lebih besar. Jadi untuk menterapi itu waktunya relatif lebih cepat. Ya, kemudian alat ini bisa tahan digunakan berjam-jam non-stop ya teman-teman ya, dan oleh sebab itu ya memang sesuai kegunaannya, digunakan untuk durasi yang lama dan harus memerlukan waktu yang cepat ya. Itu bedanya di situ. Kenapa dia mahal? Lebih mahal karena memang dia mempunyai power yang lebih besar, baik dari power dari terahertznya, baik dari power kemampuan durasinya lebih panjang, durasi pemakaiannya ya teman-teman. Ini adalah gambar dari meridian ya. Jadi titik-titik meridian ini ternyata banyak sekali terhubung ke organ-organ penting. Jadi kalau titik meridian ini kita blow, maka sangatlah mungkin ya di organ-organ ini terbentuk sel-sel yang baru. Ya, terbentuk sel-sel yang baru, sel-sel yang rusak itu akan dieliminasi ya teman-teman di sini, karena berpotensi akan jadi tumor ya teman-teman ya. Ini area usus. Jadi kalau kita sering di blow, ya tubuh kita akan sehat teman-teman ya. Tentu tidak cukup mau simsalabim sekali di blow langsung malamnya mau jadi 180 derajat. Ya, mungkin itu jarang sekali lah yang seperti itu. Rutinitas menggunakan itu menjadi sangat penting sekali ya, rutinitas menggunakan. Kalau kita rutin menggunakan, maka hasilnya Bapak Ibu akan heran-heran sendiri. Oh, kok bisa ya tubuh saya kok lebih sehat, merasakan lebih fit dan lain. Tadinya keluhannya ini itu kok lebih baik ya. Karena kita sudah melihat banyak sekali testimoni dan keajaiban ketika orang mau ya dan percaya di terapi dengan alat ini ya teman-teman ya, dengan gelombang terahertz ini ya teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai hari ini, sampai sekarang, dan silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya teman-teman ya. Silakan. Ada Pak Dedi, Pak. Oh iya, di sini saya perkenalkan ada rekan kita Pak Dedi ya. Beliau adalah seorang terapis ya yang sangat terkenal di kota Jogja, dan beliau juga menggunakan Aithera Care ini. Jadi teman-teman, beliau adalah seorang terapis tapi dia juga menggunakan Aithera Care. Nah, ini yang unik ya. Jadi saya yakin beliau mempunyai banyak sekali pengalaman yang dia langsung berhubungan dengan pasien ya kalau Pak Dedi ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak? Yang langsung mau bertanya, monggo saya berikan kesempatan. Ada? Nah, kalau nggak ada mungkin silakan Pak Dedi, mungkin kalau mau ingin memperkenalkan dulu silakan Pak Dedi. Ada yang mau... Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa alat ini ya. Sampai hari ini saya terapi orang, tadi barusan terapi stroke. Itu 3 kali terapi, alhamdulillah perkembangan udah bagus, sudah mulai latihan berdiri.
Jadi kalau saya bilang ini alat ajaib ya Pak ya, alatnya sangat ajaib sekali. Jadi ya sampai hari ini pun saya juga masih heran bisanya orang bikin alat kayak gini ya. Yang selama ini mungkin banyak orang nggak ngira bakal muncul alat seperti ini. Jadi terapi untuk apa namanya hulunya dapat, hilirnya juga dapat. Jadi sistem kerjanya sebenarnya sama kayak totok, kayak akupuntur yang udah selama ini kita lakukan. Cuman efektivitasnya lebih dahsyat ini ya. Kenapa lebih dahsyat? Jadi misalkan bagi orang-orang yang nggak tahu titik-titiknya, titik akupuntur di mana, sebenarnya gampang sekali, tinggal kita blow, kita scanning mana titik yang sakit, ya disitulah titik yang bermasalah. Jadi kalau kita dulu belajar akupuntur, kita harus tahu misalkan setiap meridian seperti apa. Nah sebelumnya kita mungkin ada yang belum tahu meridian itu apa toh. Meridian itu adalah jalur arus energi Qi, Pak. Jadi kalau Qi kita lancar, itu tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kalau Qi kita nggak lancar, tubuh akan susah menyembuhkan diri kita sendiri. Contohnya Qi itu seperti apa? Paling gampang tuh kalau kita apa namanya? Kalau kita lihat orang tenggelam, kalau kita rileks pasti ngambang ya. Tapi kalau semakin panik semakin tenggelam. Jadi kalau orang lagi tenggelam itu biasanya kalau panik tambah tenggelam. Nah, kepanikan itulah yang menutup aliran Qi, Pak. Nah, ketenangan itu yang menimbulkan aliran Qi kita jadi lancar. Nah, tapi tidak semua orang bisa kan, kalau udah tenggelam ya gimana kalau nggak panik? Suruh rileks nggak bisa. Nah, makanya butuh alat bantu. Nah, muncullah namanya akupuntur. Jadi akupuntur itu sejarahnya bukan jarumnya yang ngobatin orang. Jadi dengan akupuntur itu meridiannya jadi lancar, energinya juga jadi lancar. Jadi dengan akupuntur itu mengeluarkan namanya hormon beta endorfin. Jadi morfin alami dalam tubuh, di mana badan kita bisa rileks. Itu seperti itu. Begitu kita rileks, Qi kita lancar, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, dengan alat ini, Pak, dengan akupuntur itu ada kelemahannya juga. Misalkan salah titik ya, salah titik setengah apa namanya? Benar. Misalkan 1 mili geser, ya nggak jadi. Seperti itu kelemahan dari akupuntur. Nah, dengan alat ini kita nggak usah nitik-nitikin titik-titik dan segala macam. Jadi tinggal kita blow aja, kita udah tahu titik akupuntur seperti apa. Nah, uniknya lagi, sekali terapi dengan Iteraker ini sama dengan 10 kali akupuntur. Bayangin Bapak Ibu, 10 kali akupuntur. Makanya nggak heran banyak ya, saya sendiri juga biasanya kalau misalkan menangani suatu penyakit, kita bisa terapi dengan alat lama itu 10-15 kali terapi, tapi dengan Itera itu cuma 3-5 kali terapi, hasilnya sama. Gitu. Karena memang efektivitasnya luar biasa sekali. Jadi kalau dulu kan kita lihat kayak penyakit otot kecetit itu kan kayak serem gitu ya, sembuhnya lama gitu. Tapi dengan alat ini mudah sekali. Sekali, 2 kali, 3 kali udah bisa normal. Terus kayak apa namanya? Pembuluh darah jantung itu kan kalau orang udah kena nyeri dada itu kayaknya serem sekali, ngeri ya. Tapi dengan alat ini kita bisa cek sendiri di jantung kita. Begitu kita blow, kalau terasa nyeri berarti ada penyumbatan. Itu di blow aja terus. Nanti suatu saat tinggal anget aja, penyumbatannya udah mulai hilang. Dan nanti kita juga terasa di hari-hari kita ya. Yang tadinya kecapean, nyelekit atau nyeri dada itu udah hilang sama sekali. Jadi ini bisa dipakai oleh semua orang ya Pak Dedi ya, enaknya ya. Bisa dipakai semua orang dan nggak harus expert ya. Ya. Nggak harus expert, kita nggak harus belajar akupuntur dan segala macam. Jadi cara gampangnya kita tinggal blow aja mana titik yang sakit, ya disitulah yang bermasalah. Nanti lama-lama kita blow terus, lama-lama nggak sakit. Jadi kalau organ kita, titik kita nggak bermasalah, itu nggak akan terasa nyeri. Tapi begitu ada rasa nyeri, ada penyumbatan, ada peradangan, ada sel abnormal, itu akan terasa lebih nyeri. Nah, nanti untuk lebih mudahnya akan dipandu namanya ada namanya basic blow. Nah, itu basic blow itu tutup mata, Pak. Jadi apapun keluhannya, kalau kita melakukan basic blow, how to blow-nya benar, durasinya benar, konsisten tiap hari, itu dalam waktu 20 hari, insya Allah semua penyakit itu bisa ada perubahan besar di situ. Nah, itu dia. Cukup dengan satu alat ini. Jadi kalau saya lihat nih alatnya harus punya minimal satu rumah tuh harus ada satu alat minimal. Itu alat wajib yang harus kita punya. Ya, oke, makasih Pak Dedi sharingnya. Nah, jadi teman-teman itu ya sharing dari seorang terapis ya Pak Dedi ya, dan
memang ini bisa digunakan oleh semua orang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, sangat mudah sekali ya kembali pemakaiannya. Kita nggak perlu belajar untuk akupunktur untuk mengetahui titiknya di mana ya, tapi semuanya itu bisa ya kita kena dengan terahertz ini ya, karena dia menggunakannya dia global ya, universal begitu ya teman-teman. Nah, silakan mungkin sudah ada yang mau bertanya buat teman-teman yang khususnya baru pertama kali hadir, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya bisa chat ya, atau menggunakan atau mau open mic juga boleh ya teman-teman, silakan. Atau ada yang teman-teman hadir di sini mau memberikan testimoni juga boleh, silakan ya teman-teman. Oke. Oke, ada teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Mungkin Pak Dedi bisa jelaskan itu Pak tentang perbedaan pengobatan hulu dan hilir Pak Dedi. Oh iya, iya. Siap. Nah itu salah satu yang mungkin belum banyak yang tahu ya. Apa sih pengobatan medis barat, apa bedanya dengan pengobatan medis timur, seperti itu. Jadi kalau misalkan analoginya, kalau kita punya genteng bocor di rumah, kan kena sofa itu Pak. Jadi solusinya cuma ada dua, geser sofanya atau benerin gentengnya. Jadi kalau kita geser sofanya itu pengobatan hilir, kalau benerin gentengnya itu pengobatan hulu. Jadi kalau kita fokus ke pengobatan sofa, selama gentengnya masih bocor ya itu terus akan kumat lagi, minum obat lagi, kumat lagi, minum obat lagi. Nah, itu. Dan geser sofa lagi. Nah di alat ini selain bisa geser sofa, pengobatan juga bisa benerin genteng. Nah itu uniknya. Jadi medis baratnya dapat, medis timurnya juga dapat. Itu seperti itu. Dan itu hanya ada di Etera, saya lihat. Jadi kalau kita ada nyeri apa ya? Nyeri itu kan salah satu efek dari penyakit hilir ya. Ya. Kita blow, nyerinya hilang. Nah, biar nggak kumat-kumat lagi, kita kasih pengobatan genteng. Genteng itu misalnya gini. Jadi kalau organ kita itu seimbang, nggak mungkin muncul sakit. Jadi kalau ada penyakit berarti ada organ yang nggak seimbang. Jadi tinggal kita fokusnya kemana? Ke pengobatan hilirnya atau hulunya. Ya, ya. Nah itu seperti itu. Nah dengan alat ini hilirnya dapat, hulunya dapat. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini kalau geser sofa itu misalkan gini Pak Dedi, kalau badan kita ada nyeri kan berarti itu respon tubuh alami ya Pak ya. Respon tubuh alami bahwa tubuh kita ini ada masalah, betul ya. Betul. Kalau kita geser sofa berarti ibaratnya orang itu minum obat penahan nyeri, betul ya? Seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita nyeri sakit, kita minum obat, hilangnya itu hanya sesaat. Itu yang dimaksud dengan Pak Dedi ini menggeser sofa. Nah, teman-teman malam ini lebih banyak kemana nih? Kalau geser sofa ya minum obat itu cuma hilang sementara, nanti balik lagi ya Pak ya? Betul seperti itu. Pak Dedi, dari dulunya. Pak Dedi kalau ini apa ada kanker ya, kanker itu pengobatan hulunya apa Pak? Nah, kalau kanker itu organ yang paling bertanggung jawab pertama adalah ginjal. Ginjal itu kan kanker termasuk peradangan, dan ginjal kalau udah organ yang bertanggung jawab, kalau ginjalnya udah seimbang, insya Allah kankernya akan segera turun. Nah, kanker itu ginjal itu bisa menurun fungsinya karena adanya keasaman tubuh yang naik. Asam tubuh. Nah, asam tubuh yang naik biasanya dari fungsi liver. Nah, fungsi liver yang menurun rata-rata orang penyakit kanker itu dari pikiran. Ya, dengan pikiran kita gampang cemas, gampang khawatir, otomatis asam naik. Begitu asam naik, ginjalnya mulai menurun, terutama ginjal yin. Begitu ginjal yinnya menurun, biasanya bengkak di mana-mana, salah satunya kanker atau tumor. Nah, alat ini itu bisa merevitalisasi fungsi livernya, fungsi lambungnya, dan juga fungsi ginjalnya. Dan terutama bisa untuk mengalirkan energi Qi. Jadi orang-orang yang gampang cemas, gampang panik, itu di blow itu nanti Qi-nya lancar, itu kecemasannya udah mulai hilang dikit-dikit, hilang dikit-dikit. Relaxnya dapat, Pak. Relaxnya dapat itu, jadi Qi-nya muncul ya Pak. Ya. Begitu kita blow, rata-rata orang yang habis di blow dengan Etera itu relaxnya dapat, tertidur, gampang tidur, dan segala macam. Ya, ya. Jadi ini ya Pak, liver, lambung, dan ginjal ya Pak. Liver, lambung, dan ginjal, dan di kankernya, di pembengkakannya. Di sekitarnya ya, bukan di tempat di kanker bukan ya? Ya betul, di sekitarnya, di sekitar benjolannya Pak. Itu seperti itu. Itu insya Allah efektif sekali, sangat efektif sekali. Karena kita udah sering melakukan itu dengan alat ini. Iya. Iya. Ya, oke itu teman-teman ya. Silakan, mungkin ada teman-teman yang baru loh, atau mau tanya. Mau tanya Pak. Konsultasi ya silakan Pak Megan. Silakan.
Ya, selamat malam semuanya ini. Malam, Pak ya. Dona, Pak Peter, dan Pak Dedi Sugiantoro. Ya. Iya, Ya, saya mau tanya Pak, Iya. cara membetulkan gentengnya Ya. bagi yang gangguan ini Pak, biduren sama sinusitis Pak. Biduren sama sinusitis. Kemudian saya tanyakan juga tantangannya apa, biar enggak kambuh-kambuh lagi gitu Pak. Sepele tapi kayaknya kok ini juga nggak bisa langsung sendiri Pak. Biduren itu termasuk Pak, dermal toxid. Itu benda dermal toxid dari toksid di bawah apa namanya kulit yang nggak bisa keluarnya nanggung. Nah, kenapa kok ada dermal toxid? Itu biasanya ada toksid, dan toksid rata-rata dari asam. Keasaman tubuhnya naik Pak, keasaman tubuhnya naik. Itu nanti Bapak bisa blow di lambung dan juga di blow di ginjalnya. Nah, ginjal itu untuk pengeluaran toksid. Nah, nanti ditambah lagi dengan air putih Pak. Air putih itu yang udah di blow itu lebih bagus. Itu 35 mili kalikan berat badan pasiennya. Si banyak minum ya Pak Dedi ya. Banyak minum, dan sekali minum juga 1 jam maksimal 600 mili. Detox. Jadi jangan sekali minum banyak, itu jangan juga gitu. Tapi prinsipnya dikit-dikit tapi sering. Yang penting target air putihnya itu 35 mili kalikan berat badan tercapai. Insya Allah itu Pak, kalau udah bisa keringetan lancar, itu bidurannya hilang Pak. Pak, ada target nggak Pak kalau minum air ini sesuai dengan berat badan itu bagaimana kira-kira menurut Pak Dedi? Berat badannya untuk orang yang gemuk dengan orang yang lebih kurus minum airnya gimana ya? Ya, karena kan 35 mili kalikan berat badan biasanya berat badan 100 kilo ya 3,5 liter minimal. Itu paling jelek. 4 literan ya. Kalau berat badannya 200 kilo ya 7 liter paling jelek. Makanya semakin berat badannya semakin banyak kebutuhan airnya. Nanti kalau berat badannya naik, airnya kurang, biasanya ginjalnya berat, jantungnya berat, itu seperti itu. Ya. Baik. Sinusitis Pak? Sinusitis sama Pak, itu pembengkakan juga. Pembengkakan juga itu tadi yang kayak Pak Yona tadi, di liver, lambung sama ginjal. Lambung, ginjal. Ya, liver, lambung sama ginjal. Itu Pantangannya Pak, Pantangannya itu kalau untuk universal ya, kan semua penyakit rata-rata dari fungsi liver yang menurun. Pusat metabolisme kalau menurut medis timur itu dari livernya. Pantangannya biasanya kalau kayak apa namanya kopi, jangan dulu, terus apa namanya santan, ketan, terus pisang, mangga, pepaya dikurangi dulu, kobis, kol kayak gitu dikurangi dulu. Tape, durian, nangka, enak ya. gitu aja. Nah, terus nanti tidurnya juga harus cukup 6-8 jam. Pola hidup sehat. Nah, ditambah di blow Pak, kalau bisa sehari 2 kali, cepat itu nggak nyampe seminggu. Kalau ginjalnya udah ringan, semua pembengkakan, mau tiroid, mau amandel, mau tumor, mau kanker, mau miom atau apapun, langsung cepat. Yang penting ginjalnya seimbang. Jadi kita kasih fungsi ginjal kita seimbang. Jadi kalau ginjal kita bagus, itu Pak, itu umurnya panjang. Tapi kalau liver kita bagus, awet muda. Jadi kalau pengen awet muda dan umur panjang, rawatlah ginjal dan liver. Wah, penting tuh ya. Ya, penting itu Pak. Gitu Pak Megan. Ya. Satu lagi Pak. Mau 100 tahun loh Pak Megan. Satu lagi Pak, untuk suaranya mati. Halo? Ya silakan. Ya. Silakan Pak. Halo Pak Dedi. Siap. Untuk ngeblow air ya pakai idle head ini ada kan kita yang klasik itu dan level 1, 2 dan 3. Ya. Bagaimana kalau kita pakai 2 saja, tidak harus 3? Itu bagaimana Pak? Apa harus 3 untuk ngeblow? Ngeblow air? Ya. Ngeblow air pakai speed nomor 2 aja nggak apa-apa. 3 juga nggak apa-apa, cuma muncrat-muncrat Pak. Iya memang. Kalau 2 kan tidak muncrat-muncrat ya Pak ya? Iya, lebih soft. Sama aja tuh Pak, cuman kalau 2 lebih soft. Oke. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih Pak Dedi. Ya, siap. Sama-sama. Oke, silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, khususnya buat yang baru pertama kali hadir, silahkan teman-teman. Ada chatting dari Pak Heru, Pak. Ya. Oke, khusus ini dari Pak Heru ya. Untuk kasus HNP perlu berapa kali terapi? Ya, ini Pak Dedi. Ini mungkin tergantung case-nya kali ya. Ya, silakan. HNP tergantung pasiennya, Pak. Ya, tergantung itulah dia. Ya, tergantung pasiennya dan juga tergantung lamanya dia sakit.
Ya. Kalau orang lama HNP sakit setahun dengan sakit 5 tahun tentu saja beda ya prosesnya ya. Apa dengan 1 minggu 2 minggu ya. Kalau baru 1 minggu 2 minggu paling sekali 2 kali 3 kali udah. Sekali aja udah perubahannya udah 70%. Tapi kalau udah lama biasanya kan otot semakin kaku Pak. Semakin kaku, semakin mengeras dan ginjal semakin menurun ya. Nah itu butuh proses. Kalau untuk mengurai ototnya biar cepat lah 3, 4, 5 kali terapi udah bisa. Cuman kalau biar nggak gampang kumat, ginjalnya memang harus revitalisasi. Itu sekitar 2 sampai 3 minggu revitalisasi organ. Nah itu dibarengin dengan pola makan, pola hidup dan tentu pola pikir yang bagus. Nah, itu nanti kalau misalkan udah ginjalnya udah bagus, ya nggak akan kumat itu HNP itu. Begitu kita kurang terus rata-rata kan banyak juga orang yang kebanyakan vitamin C, ginjalnya pas ginjalnya lemah, dia malah minum vitamin C. Tambah lemah ginjalnya, Pak, tambah berat. Nah, kalau ginjal berat, semua mineral nggak bisa terserap, termasuk kalsium, termasuk protein, dan itu bahan untuk melenturkan otot. Oke, Pak Heru, itu tadi ya. Jadi tergantung kasus HNP-nya, mungkin nanti bisa lebih spesifik, Pak. Kasus HNP-nya seperti apa ya, Pak Heru ya. Nah, ini terkait tadi ya, Pak. Pak Dedi bilang merevitalisasi. Ini unik sekali ya. Jadi terahertz ini bisa merevitalisasi organ-organ penting kita nih, teman-teman ya, terutama ginjal dan lever tadi ya, Pak Dedi ya. Dan kalau HNP-nya itu misalkan disebabkan seperti pengeroposan tulang seperti itu, gimana tuh Pak Dedi? Kalau menurut pandangan Bapak. Jadi bukan karena penyempitan dari si ototnya atau dan lain-lain gitu ya. Bukan terjepit, tapi karena problem dari pengeroposan tulangnya itu, Pak. Pernah nggak ngalamin case gitu, Pak? Kemute ya, Pak ya? Ya. Bapak. Ya, silakan, Pak. Ya. Ya, wah ini sinyalnya ya. Oh. Ya, silakan Pak Dedi. Ya. Ya, silakan Pak Dedi. Ya Pak Heru, artinya HNP ini dialami kurang lebih berapa lama Pak Heru? Kurang lebih seperti itu ya Pak. Bisa dengar Pak Dedi? Udah. Udah ya. Masuk, maaf. Ya. Kalau gimana tadi Pak? Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Dedi. Jadi kalau misalkan HNP-nya itu disebabkan karena pengeroposan tulang gimana Pak? Pernah mengalami seperti itu? Sama juga Pak. Jadi kalau fungsi ginjal menurun itu arahnya itu ke otot, ke tulang, ke peradangan. Itu sama. Itu organ yang bertanggung jawab semuanya ginjal, Pak. Iya. Ya, jadi kalau misalkan ginjalnya kayak asam urat itu juga ginjal, terus tensi tinggi juga ginjal. Makanya kan kalau ginjal kita menurun itu siap-siap aja akan dapat 60% penyakit-penyakit yang pernah kita kenal. Ya. Itu 60% penyakit itu yang kita kenal dari itu. Ya, tapi kalau pengeroposan tulang itu sendiri itu apakah bisa direvitalisasi dengan ini, Pak? Keropos tulang? Bisa, sangat bisa. Yang penting jangan patah tulang ya. Sangat bisa ya, kecuali jangan patah tulang. Bisa. Ya, sangat bisa. Ginjalnya beres. Ya. Nah, cuman kalau pas ginjalnya belum beres, ya itu jangan masuk kalsium dulu, Pak. Nanti malah jadi ngapur nanti. Ya, oke ya teman-teman, ini sebuah kabar baik ya sebenarnya. Nah ini dari Pak Heru nih Pak, saya sudah ngasih informasi. HNP-nya efek terjatuh dari pohon, tapi udah lebih dari 5 tahun katanya beliau. Bisa. Memang, itu kalau silakan. Ya Pak. Ya, bisa Pak. Nanti Bapak cari titik yang paling sakit di pinggang atau titik yang paling terasa nyeri di mana. Bapak blow aja udah. Iya. Di blow satu itu pengobatan hilirnya. Nanti Bapak cari titik ginjal. Ada gambarnya tuh, Bapak ginjal. Cari titik ginjalnya. Nah, nanti pantangnya jangan minum kopi juga, terus air putihnya harus kejaga gitu. Jadi kopi itu juga salah satu untuk menghambat penyerapan kalsium dalam otot. Ya, seperti itu ya Pak Heru. Jadi setelah basic blow ya, basic blow-nya dilakukan dulu. Setelah betul. Dari meridian baru ke titik yang bermasalah ya Pak Heru. Mungkin ya. Pak Peter bisa munculkan itu loh Pak, gambar yang di belakang, bagian belakang tadi. Nah, yang bagian belakang ya ini. Nah, ini di sini ada bagian ginjal ya ini kan. Iya. Nah, itu Pak. Nah, itu nanti Bapak tinggal cari aja di situ. Ginjalnya di mana? Nah, nanti ada juga misalkan yang nggak tahu nama-namanya, ada juga yang tinggal kita scanning aja Pak. Scanning mana titik yang paling nyeri. Jadi posisi ginjal itu
Posisi Posisi ginjal ginjal untuk tuh- gambarannya ini ya Pak, sejajar Siku. dengan apa? Ini Siku. siku Pak, siku kita. tangan. Siku. Ya, kira-kira Nah, ini sejajar siku. dengan siku kita. Ini siku nih teman-teman ya, ini siku. Nah itu dia. Nah, kemudian Ya. kalau HNP itu biasanya di lumbar 1, 2, 3, 4, 5 itu ada tulisannya ya, 1 Ini. sampai 5. L1. Biasanya di antara itu. Nah, lumbar 1 itu tepat di belakang udel, Pak. Oh, di belakang udel. Ya. Nah, di belakang udel itu adalah lumbar 1. Nah, ini L1 ya, teman-teman ya. Nanti kira-kira gitu. Ya. Biasanya kalau HNP kita bawa ke dokter, diminta untuk di ronsen, nah itu akan ketahuan di lumbal berapa. Ya, ya, ya. Misal dokter mengatakan lumbal 1, 2, 3, ya berarti kita blow di persis di belakang udel kita, itu lumbal 1, terus turun lagi sedikit, itu lumbal 2, turun lagi lumbal 3 gitu. Ya. Nah, ini teman-teman ya, nanti bisa dapatkan ini ya. Semua ya. Kalau kita sudah mau pakai alatnya, nanti ini biar dibekali sekalian. Gampang, ini tinggal diputar-putar aja teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah pakai dari atas kepala sampai tulang ekor, diputar semua pasti kena. Hanya nanti setelah selesai basic blow, bagian-bagian yang lebih khusus ini lebih lama ya teman-teman ya. Ya. Mau di ginjalnya atau mau di L1, L2 ya, seperti itu. Pak Peter, tanya lagi Pak Peter. Ya silakan Pak Megan. Ya tadi gambar ginjal dari belakang sudah jelas ya. Jadi ya. Antar-antarnya adalah siku tadi ya. Siku tarik garis lurus Pak ya. Ya, jadi siku itu arahnya ke ginjal kanan kiri ternyata Pak. Iya. Nah dari belakang. Ya. Saya pengen tahu Pak, tunjukkan juga gambar dari liver Pak. Biar tepat Liver. Pak. Oh, liver ini dari depan ya. Dari depan Pak ya. Oh, yang depan, wah saya nggak punya kayaknya. Ini liver, kalau liver dari belakang ini, oh di ini ya, di dekat ujungnya belikat Pak. Ya belikat ya, belikat ini. Ya. Ini kan belikat di sini ya biasanya, dekat yang tensi ini, belikat. Berarti ini dekat ketiak ya, itu sejajar ketiak ya Pak? Iya, kita kurang lebih. Ini Ya. tulang belikat mana ini kan? Belikat Pak, paling gampang di belikatnya itu Pak. Belikatnya ini Pak, ini kan kalau Ya. kita pegang ini ada belikat itu ya Pak, yang nonjol itu Pak Megan. Ya. Iya. Ini kan nonjol nih biasanya, nah ini nih, kotakan tadi itu. Ya. Ini kalau yang dari arah depan mungkin ini Pak Yona punya gambarnya, silakan. Dari depan itu anu ya Pak, organnya, kalau dari Nah, belakang ini. mediannya. Kalau dari belakang itu titik akupunturnya ya, kalau dari depan ini lokasinya. Lokasi organnya. Nah, paru-paru. Ini ginjal jantung. Ini ginjal. Liver, nah, liver di sini. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Oke. Ya. Termasuk kandung empedu juga di sini ya Pak. Kantong Ya. empedu itu yang sering bermasalah. Nah, empedu. Ini dia. Ini orang Ya. sering bermasalah juga loh. Di bawahnya liver ini kandung empedu ini. Ya. Betul. Berarti liver kandung empedu sama pankreas hampir satu titik Pak ya, satu lokasi ya Pak. Nah, pankreas ini Pak. Berdekatan. pankreas beda ya. Agak ke tengah dikit ini Pak Megan. Kalau liver kan posisinya agak ke kiri ya Pak. Ini. Nah ini kan bentuknya kan membesar ke kiri gitu Pak. Ini dari depan tuh Pak? Dari depan. Dari depan. kiri ke arah kanan ya. Ini kan gambar depan. Nah tadi yang pankreas di bawahnya nyantol di sini, nempel di liver ini. Betul. Oke, ya Pak, jelas Pak. Iya. Oke. Ya silakan teman-teman. Saya mau tanya Pak. Oh iya Pak Yusuf, monggo. Ya. Tadi saya lihat di YouTube itu untuk ngeblow air yang di tempat kaca itu dari samping ya Pak ya? Dari atas. Tidak, dari samping. Oh ya, yang umum aja Pak. Kalau yang umum dari atas Pak. Kemarin kelihatannya waktu training atau itu kan ada yang bilang ya Pak, katanya mau nge-share itu videonya yang dia ngeblownya dari samping gitu. Oh, enggak tahu ya saya. Tapi nggak apa-apa sih Pak Yusuf. Kalau ngeblow mungkin dari samping itu untuk menghindari airnya nggak tumpah kali ya, mungkin. Artinya tuh gelombang terakhirnya nembus kaca gitu ya Pak? Saya kok enggak. Belum tahu Pak. Saya belum tahu ya. Saya no comment nih Pak Yusuf. Kalau contoh yang diberikan dari desangnya sih dari atas semua sih Pak Yusuf. Oh gitu. Iya, tetap semua dari atas sih.
Tinggal jaraknya aja diatur mau dekat apa tidak gitu ya, tergantung anginnya. Kalau anginnya pakai nomor 2 kan tentu tiupannya nggak terlalu keras ya, jadi tidak terlalu tumpah gitu airnya. Enak dari atas kok Pak. Ya, Iya. dari atas ya mungkin ya begitu. Kalau contoh yang di India tadi menggunakan kan juga dari atas juga sih. Itu ada Pak di YouTube Pak? Ya. Iya. Esensinya buat apa Pak kalau dari samping itu tujuannya gitu? Karena bahasa Inggris saya tuh enggak mungkin dia Inggris. ngomongnya apa gitu. Ya, Cuman itu dari samping gitu. Ya. Tapi ikutin panduan perusahaan aja sih Pak Yusuf kalau saya. Oh iya. Ya lebih aman gitulah. Iya. Iya Pak. Ya, baik. Pak Dedi mau ada acara ya Pak ya? Mau ke Bantul ya Pak ya? Ya. Nah, Pak Dedi bisa ya. Oke, makasih Pak Dedi ya atas sharingnya Pak Dedi. Terima kasih ya Pak Dedi. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Thank you. Ya silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Kita mau masuk sesi marketing plan Pak. Ya. Jadi ini setiap hari Senin ini kita home sharing ya teman-teman ya untuk kita membahas lebih banyak tanya jawabnya teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang baru juga jangan malu-malu bertanya, silahkan bertanya ya. Kalau kita tidak tahu juga kita akan tanyakan kepada dokter di perusahaan karena kita ada 2 dokter dan 1 sinsai ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akan melanjutkan sesi kedua. Ini juga berbicara tentang sebuah penyakit ya. Penyakit kanker khususnya teman-teman ya, tapi kankernya bukan kanker yang tadi. Kankernya berkaitan dengan kantong kering gitu. Jadi artinya ini berkaitan dengan potensi penghasilan ketika kita ingin mereferensikan. Jadi pertama kita harus menggunakan dulu ya. Ketika menggunakan kita tahu dan mengalami sendiri gitu ya manfaatnya, kita ingin membagikan ini atau mereferensikan kabar baik ini kepada orang lain, tentu ada sebuah hasil yang akan memberikan pendapatan kepada Bapak Ibu semua ya. Nah, seperti apa rancangan dari pemasarannya? Nah, sesi kedua ini akan dibawakan oleh rekan kita yang luar biasa, yaitu Bapak Yona Adi Prasetya dari Jogja. Oke, silakan Pak Yona. Iya, terima kasih Pak Peter. Terima kasih untuk sharingnya Pak Peter. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan sesi tentang marketing plan ya. Jadi tadi kita melihat produknya luar biasa, bisa menolong banyak orang, membantu menyembuhkan, membantu mengobati banyak penyakit. Nah, saat ini kita akan membahas tentang bisnisnya. Jadi perusahaan memutuskan untuk mendistribusikan produk ini dengan cara network marketing, penjualan langsung, ya, direct selling. Karena memang alat ini kalau ditaruh di display, di toko begitu, waduh, petugas tokonya mungkin menjelaskannya juga nggak akan menjelaskan dengan detail ya, tetapi kita lihat dengan cara kita zoom seperti ini, Pak Peter tadi menjelaskan dengan detail 5 fitur unggulan ya, kita bisa tanya jawab dan sebagainya. Itu akan lebih efektif dalam mendistribusikan produk. Nah, karena itu bagi orang-orang yang mendistribusikan alat ini, perusahaan akan memberikan kompensasi yaitu bonus ya. Nah, seperti apa perhitungan bonusnya kita akan simak. Bapak Ibu, ya saya ingin sharingkan bahwa perusahaan ini sudah masuk di 50 negara lebih. Dan di back office kita masing-masing kita bisa melihat pengumuman siapa yang menerima penghasilan tertinggi di dunia ya. Ada 10 yang mendapatkan penghasilan tertinggi. Nah, ini saya coba rekap. Ini yang penghasilan tertinggi di bulan November Bapak Ibu. Dikurskan orang Malaysia Bapak Ibu ya. Dia mendapatkan penghasilan 845 juta di bulan ke-6 ketika dia menjalankan usaha ini dengan serius. Di bulan Desember naik menjadi 1 miliar, di bulan Januari naik 1,16 miliar, naik lagi di bulan Februari 1,3 miliar, kemudian di bulan Maret 1,6 miliar, di bulan April turun dikit menjadi 1,5. Nah, di bulan Mei naik lagi 1,7, di bulan Juli 1,75 ya, seperti itu. Ya, ini menurut saya Bapak Ibu, ini adalah Prive International ini sebuah kendaraan bisnis yang cc-nya besar ya, yang bisa membawa kita bukan hanya sehat melalui produknya tapi juga sejahtera melalui bisnisnya. Kita bisa jalankan bisnis ini tanpa bos ya.
Orang yang mensponsori, memperkenalkan ini adalah mitra kerja kita, bukan bos kita. Kita bisa jalankan di waktu-waktu luang kita, ya. Di waktu luang kita pasti masih punya pekerjaan utama. Kita jalankan di sela-sela waktu kita, fleksibel waktu dan tempat, ya. Nah, saat ini saya akan jelaskan perhitungan bonusnya, Bapak Ibu. Ada 4 produk saat ini, harga dalam dolar, seperti yang kita lihat di tabel, kursnya semua sama, fix, 13.900, harga rupiahnya seperti ini, sesuai tabel, ya. Nah, kita bisa bergabung, ambil paket silver, gold, atau diamond. Kalau kita mengambil 1 unit Aethera klasik, itu artinya kita silver. Kalau kita ambil 3 unit klasik atau 1 unit Aethera yang premium, itu gold. Kalau kita 10 unit klasik atau 1 unit yang Aethera Pro, itu berarti kita mengambil paket diamond. Nah, kita bisa upgrade dari silver menjadi diamond misalnya, itu kapanpun boleh di-upgrade tanpa batas waktu. Tapi tidak berlaku akumulatif. Artinya kalau kita harus diamond itu 10 unit, nah kita nggak bisa nambah hanya sisanya, selisihnya 9 unit. Ya tetap harus 10, ya. Kita memakai sistem binary. Kita hanya boleh mengembangkan 2 jalur kanan dan kiri saja. Nanti kalau kita masih punya relasi, jadi kita kalau punya orang yang bergabung, teman yang kita referensi, taruh di jalur kanan, kiri misalnya. Awal kiri, setelah itu kanan. Hanya boleh kanan dan kiri saja. Nggak boleh jalur ketiga, nggak boleh. Hanya boleh 2 jalur. Berarti kalau kita punya relasi yang lain, kita spill over, taruh di kedalaman, di bawah kita. Begitu, ya. Nah, ada 6 jenis bonus, sifatnya harian, Bapak Ibu. Artinya kalau ada orang yang beli, lalu pembelian itu kita posting hari ini, besoknya itu bonus sudah muncul di wallet kita, di back office kita. Ada bonus wallet dan redemption wallet. Jadi nanti bonus ini ada yang sebagian masuk ke bonus wallet, itu bisa ditarik tunai ke rekening bank kita. Kalau yang masuk di redemption wallet tidak bisa ditarik tunai, tapi ditabung, dikumpul-kumpulkan, nanti ditukar barang, Bapak Ibu. Ya. Itu redemption wallet. Nah, sekarang kita akan bahas bonus pertama, direct sponsor bonus. Jadi ketika mensponsori 1 orang teman, kita akan mendapat 2 jenis bonus sekaligus. Yang pertama, direct sponsor bonus. Jadi kalau kita sponsori seorang silver, ya beli produk yang Aethera klasik, kita akan dapat bonus 278.000. Nah, itu 80% nanti masuk di dompet yang bonus wallet, bisa ditarik tunai, 20%-nya masuk redemption wallet, yang dikumpulkan, ditabung, nanti bisa ditukar barang. Kalau kita sponsori seorang yang beli Aethera Premium, ya, nah kita dapat 834.000. Kalau dia Diamond, 2.780.000 kita dapatnya. Ya, Diamond dia belanja senilai 44 juta, ya, 44.480.000. Nah, kita akan mendapat direct sponsor bonus 2.780.000. Ya. Jadi seperti saya tadi katakan, kalau kita sudah sponsori 2 orang, si A dan si B, ya, kemudian si A1, A2, ya sudah disponsori, masih banyak teman kita, ya kita taruh di bawah, di spill over. Bonus direct sponsornya tetap untuk kita, bukan untuk orang yang di atasnya ini, tapi untuk kita yang mensponsori. Ya, jadi bisa saja nanti Anda ketika bergabung di bawah-bawah Anda ini ada spillover dari orang-orang yang berada di atas Anda. Ya, nah ketika Anda sendiri lalu mensponsori, Anda pengen taruh di sebelah kanan, ya biasanya seperti itu. Ya, naluri kita pengennya taruh di sebelah kanan supaya apa? Dapat pairing bonus. Ya, tapi nggak boleh. Secara sistem kita pertama harus menyumbang kaki kiri dulu. Artinya kaki kirinya adalah kaki yang digarap bersama-sama. Artinya termasuk Anda juga harus memberi kontribusi, sehingga ditaruh di kaki kiri. Setelah itu bebas, mau kiri, mau kanan, boleh. Itu bonus yang pertama, direct sponsor bonus, di mana 80% masuk bonus wallet bisa ditarik tunai ke rekening bank kita, 20% masuk redemption wallet. Tidak bisa ditarik tunai, tapi ditabung, diakumulasi, nanti begitu nilainya senilai barang, bisa ditukarkan produk. Nah, dapat produk mau dijual lagi juga dapat uang, ya. Nanti akan masuk produk-produk yang harganya relatif murah, food supplement, ya.
sehingga tidak perlu menunggu cukup lama untuk bisa ditukar barang. Nah, bonus kedua adalah product point bonus, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita sponsori satu orang teman, kita langsung mendapat 2 jenis bonus. Yang tadi direct sponsor bonus, dan ini yang kedua product point bonus. Jadi kalau teman kita bergabung silver membeli iTera Classic, kita akan dapat product point bonus senilai 900.000. Kalau gold, ya beli yang iTera Premium, kita akan dapat 3.100.000. Diamond 12.300.000. Bedanya apa dengan yang tadi, Bapak Ibu? Kenapa dibedakan? Karena di sini nilai ini semua masuk redemption wallet. Tidak bisa ditarik tunai, tapi ditabung, diakumulasi, ditukar barang. Ya, itu bedanya. Kalau tadi 80% banding 20%, kalau ini 100% semua masuk ke redemption wallet. Nah, kalau Bapak Ibu mensponsori satu orang, tadinya ambil paket silver, kita dapat 2 jenis bonus ini, ya. 278.000 direct sponsor bonus dan product point bonus 900.000. Tapi begitu dia suatu hari upgrade menjadi diamond, dia membeli iTera Pro misalnya, kita akan dapat lagi bonus direct sponsor 2.780.000 dan product point bonus 12.300.000. Ya, seperti itu. Itulah bonus yang kedua. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lupa, silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, bonus yang ketiga adalah level pairing bonus. Jadi Bapak Ibu, level pairing bonus itu muncul ketika ada satu orang pertama muncul di sebelah kiri dan satu orang pertama muncul di sebelah kanan. Di level yang sama, kita akan dapat level pairing bonus. Nanti di level yang berikutnya, level 2, ada satu orang pertama sudah muncul, lalu ada satu orang pertama di kanan muncul, ya di level yang sama, muncul lagi level pairing bonus. Begitu selanjutnya tanpa batasan level, sampai level 100, level 1000 tetap ada level pairing bonus. Pokoknya ada satu di kiri, satu di kanan, di level yang sama muncul level pairing bonus. Nah, kalau yang kiri silver, kanan silver, kita akan dapat 1.100.000. Kiri gold, kanan gold, 3.300.000. Kalau yang di kiri diamond, kanan diamond, 11 juta. Dan ini 80% bisa ditarik tunai, 20% masuk redemption wallet. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika di level 2 katakan ada kiriman dari upline, spillover ditaruh di bawah kita. Ya, berarti ini kinerja upline bukan kinerja kita. Lalu yang kanan downline Anda, ya, orang yang berada di bawah Anda mensponsori temannya. Ya. Nah, di sini level pairing untuk Anda tetap muncul, Bapak Ibu. Ya, 1.100.000 itu tetap dapat Anda. Kenapa? Karena ini orang pertama di kiri, yang satunya orang pertama di kanan, di level yang sama. Muncullah level pairing bonus. Meskipun yang kiri ini kinerja upline Anda, yang kanan kinerja downline Anda. Anda tetap menikmati minimal 1.100.000 tadi. Ya, minimal 1.100.000. Nah, sekarang kalau kiri sama kanannya beda, yang kiri ambil paket silver, yang kanan gold. Nah, perusahaan akan memakai panduan yang lebih rendah, ya seolah-olah silver dan silver, ya sehingga kita dapatnya 1.100.000. Kalau kiri gold, bawah paling bawah ya, kanan diamond, ya kita pakai panduan yang gold, yaitu 3.300.000, seperti itu. Nah, kalau dua-duanya upgrade dari silver, lalu dua-duanya upgrade jadi gold, kita akan terima lagi level pairing bonus 3.300.000 sesuai tabel tadi. Sekarang kalau kondisinya beda, yang satu sudah gold, yang satu silver. Nah, yang upgrade hanya salah satu, yaitu yang silver aja. Bonusnya bukan 3.300.000, tapi dipotong dulu pernah dapat berapa? Pernah dapat 1.100.000. Nah, kita dapat selisihnya 2.200.000. Kalau hanya salah satu yang upgrade. Tapi kalau dua-duanya upgrade, kita dapat full sesuai tabel. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sponsori 2 orang, A1 dan A2, jadi
bonus kita ya yang di bonus wallet itu 1,3 juta, yang redemption wallet yang tidak bisa ditarik tunai itu sudah terkumpul 2.100.000, totalnya 3,4 juta. Lumayan ya, sponsori 2 orang sudah 3,4 juta. Nah, lalu bonus yang keempat, Bapak Ibu, ini yang besar. Kalau tadi kan Anda sponsori baru dapat bonus. Kalau ini enggak, yang level pairing bisa jadi tidak Anda yang sponsori pun sudah mulai ya, sudah bukan Anda yang sponsori, Anda tetap bisa dapat level pairing bonus ya. Nah, ini yang keempat, ini binary pairing bonus, ini bonus yang akan besar dalam jangka panjang. Di sini Bapak Ibu, level pairing bonus, binary pairing bonus itu mulai muncul di level 4. Level 1, 2, 3 belum diperhitungkan binary pairing bonus. Tapi mulai level 4 ke bawah, sebawah-bawahnya akan dihitung. Katakan hari itu ada berapa yang baru. Ya, oh ya, yang ketentuan berikutnya adalah yang pertama muncul di kiri yang warna merah. Pertama muncul di kanan, ini orang ini yang warna merah juga. Ini kan tadi dapat level pairing bonus. Itu tidak boleh dihitung lagi double dan diperhitungkan ulang sebagai binary pairing, tidak boleh. Jadi sudah terkunci untuk level pairing, ya sudah dapatnya level pairing bonus. Ya. Dalam kasus ini, karena yang merah-merah ini sudah dikunci untuk level pairing bonus, berarti sebelah kiri ada 3 orang, yang kanan ada 4 orang. Berarti binary pairing bonus yang bisa berpasangan, pair itu berpasangan ya. Yang bisa berpasangan berarti ada 3 pasang. Nah, di sini sisa 1 ini menunggu. Ya, besoknya ada baru lagi berapa orang kiri, berapa orang kanan, yang menunggu ini ditambahkan ya. Seperti itu. Jadi dalam kasus ini ada 3 pair. Yang kiri 3, yang kanan 4. Berarti ada 3 pasang. Bonusnya berapa? Nah, kita lihat. Kalau Anda seorang silver, kita cukup melihat 3 baris paling atas. Kalau Anda seorang gold, 3 baris paling tengah, yang diamond 3 baris paling bawah. Jadi kalau kita seorang silver, ada 3 pair tadi berarti 222.000 kali 3. Hari itu Anda mendapat 666.000. Ya, seperti itu. Besoknya ada berapa pair lagi? Kita lihat lagi, seperti itu. Sesuai tabel ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada batasan. Kalau kita masih paketnya silver, binary pairing bonus kita maksimal 4 juta sehari. Ya, atau 120 juta sebulan maksimal. Kalau kita sudah upgrade menjadi gold, maksimalnya 12,5 juta. Kalau kita diamond, 50 juta per hari atau 1,5 miliar per bulan. Ya. Upline saya Pak Benny di Jakarta, saya pernah sempat tanya, Pak, pernah dapat binary pairing tertinggi berapa, Pak? Dia belum ada 1 tahun ya. Waktu itu baru sekitar 10 bulan join di bisnis ini. Tertinggi pernah dapat berapa, Pak? Dia jawab 36 juta sehari. Ya, lumayan juga ya, Bapak Ibu. Nah, saya yakin nanti setelah berjalan 1-2 tahun ke depan, wah, 50 juta per hari ini bisa tercapai. Ya, tiap hari bisa jadi seperti itu. Di luar negeri, Bapak Ibu, itu luar biasa. Mereka kenapa tadi di awal kita lihat bonusnya ada yang 1,5 miliar ya, itu sangat memungkinkan dari binary pairing-nya ini ya, besar sekali. Bahkan saya bulan lalu bertemu seorang dari Brunei, ya, dia orang Singapura yang pindah ke Brunei, namanya Nur Rahman, ya, usia 58 tahun, jalankan bisnis ini baru 1 tahun, tapi dia punya income sekitar 3,4 miliar dari beberapa titik usaha. Kalau yang tadi, di awal tadi, itu dari 1 titik usaha, Bapak Ibu, yang tertinggi dari 1 titik usaha. Nur Rahman punya beberapa titik usaha, kalau di total 3,4 miliar, padahal 1 tahun, Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Itu bonus yang keempat. Yang kelima adalah matching bonus. Nah, di dalam matching bonus ini kita tidak melihat level, tetapi generasi. Yang dilihat adalah generasi. Apa maksudnya?
Jadi kalau Anda sponsori teman Anda, langsung Anda yang mengajak dan join, berarti itu generasi 1 Anda. Kalau dia mengajak temannya, berarti itu adalah generasi 2 Anda. Nah, kalau generasi 2 ini mengajak temannya, itu berarti generasi 3 Anda. Dan selanjutnya. Nah, yang dilihat generasi, bukan level. Dalam hal ini contohnya generasi 1 bisa saja di level 3. Generasi 2 bisa saja di level 5. Ya. Jadi bukan generasi bukan level tetapi generasi. Kalau Anda Bapak Ibu seorang silver, Anda berhak menikmati sampai 4 generasi. Kalau gold sampai 5 generasi, kalau diamond sampai 6 generasi dengan persentase 5%. Khusus generasi 1 10%. 10% dan 5% dari apa ini? Dari binary pairing yang diterima oleh mereka. Jadi katakan generasi 1 Anda sponsori ABC. Si A mendapatkan binary pairing berapa? 100 juta misalnya. Anda akan dapat 10%, 10 juta dari si A. Si B menerima 60 juta, Anda dapat 6 juta dari si B. Begitu ya. Lalu generasi 2 berarti ini adalah keturunan dari A. Si A punya keturunan yaitu A1, A2, A3. Nah, A1 mendapatkan bonus berapa? Anda dapat 5%-nya. A2, A3, setelah itu B. B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, kali 5%. Setelah itu generasi 3. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu lihat di bawah. Jika terjadi duplikasi 3, artinya Anda dan tim Anda rata-rata 3. Berarti di generasi 1 ada 3 orang yang Anda sponsori. A, B, C, seperti itu. Lalu di generasi 2, kalau itu rata-rata juga sponsori 3, berarti si A mengajak 3 orang, si B mengajak 3 orang, si C mengajak 3 orang, berarti ada 9 orang. Di generasi 3, kali 3, 9 kali 3, 27, dan selanjutnya. Nah, kalau Anda diamond berhak sampai generasi 6. Kalau duplikasi 3, berarti ini sudah ada di total, ada 1.000 orang lebih yang akan memberikan paling tidak 5% dari binary pairing mereka kepada Anda. Wah, ini nilainya besar sekali ya, menarik sekali Bapak Ibu ya. Nah, bonus yang terakhir adalah unilevel bonus. Unilevel bonus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hanya pakai produknya untuk kesehatan, kita nggak perlu melakukan tutup poin, ya, tutup poin, yaitu belanja produk setiap bulan senilai $30 per bulan, per orang, atau 417.000. Tidak perlu kalau Anda hanya pakai untuk kesehatan. Tapi kalau kita jalankan bisnisnya dan pengen menikmati semua jenis bonus itu secara optimal, 6 jenis ini bisa dinikmati semua, nah kita perlu tutup poin. Ya. Kalau kita tidak tutup poin, belanja produk sebulan sekali senilai $30, maka bonus yang bisa dinikmati hanya bonus nomor 1 saja. Bonus kedua sampai ke-6 tidak bisa dinikmati, ya. Nah, seperti itu. Nah, dari orang-orang yang tutup poin itu, Bapak Ibu, Anda akan dapat bonus, ya. Jadi di level 1 ada orang yang tutup poin, Anda akan dapat 5%. Di level 2, di level 3 seperti itu. Nah, kalau kita seorang silver, kita bisa menikmati sampai 10 level. Kalau gold sampai 15 level, kalau diamond sampai 20 level dengan persentase seperti ini. Kalau ini Bapak Ibu ya terjadi duplikasi sempurna ya, maka kita itu bisa menikmati 6,3 miliar rupiah Bapak Ibu dari unilevel bonus saja di luar bonus yang lain. Pasti ini tidak mungkin bisa terjadi sempurna seperti ini. Tapi misalnya skenario ini berjalan 10% aja itu Bapak Ibu sudah 630 juta. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah bonus ke-6. Nah, di sini ada peringkat ya. Future Star. Kalau ada 10 member di kiri, 10 member di kanan dalam periode 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan Januari Februari Anda kejar, nggak berhasil evaluasi lagi Maret dan April, nggak berhasil, boleh dikejar lagi nanti periode Mei, Juni, seperti itu. Nah, kalau dalam 2 bulan ada 10 member baru di kiri, 10 member di kanan,
Dan ini bukan dari spillover, bukan dari kiriman upline kita, tapi dari orang yang Anda sponsori beserta keturunannya, ya. Nah, kalau bisa 10 kiri 10 kanan, kita disebut future star. Kalau 50 kiri 50 kanan, disebut one star manager. Kalau ada satu one star manager di kiri, satu one star manager di kanan, kita disebut two star manager. Kalau ada satu two star manager di kiri, ada satu two star manager di kanan, kita three star manager. Ya. Nah, two star manager mendapat reward sepeda motor, three star manager mendapat reward tour ke Dubai dan Mesir, ya, untuk saat ini. Nanti tahun berikutnya ada perubahan lagi. Nah, kemudian withdraw bonus itu dibayarkan kalau kita mau menarik bonus kita ke rekening kita 2 kali seminggu. Jadi withdraw kalau dilakukan sebelum Senin jam 1 itu akan cair 2 hari kemudian di hari Rabu. Kalau withdraw-nya dilakukan paling lambat Rabu jam 1 itu akan cair di hari Jumat 2 hari kemudian. Nah, di sini ada potongan pajak 5%. Kalau kita cantumkan NPWP kita, kalau tanpa NPWP yang dicantumkan, potongannya lebih besar, 6%. Ya, Bapak Ibu, itulah marketing plan dari Rev Internasional. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, kita bisa, saya ada beberapa pengumuman Bapak Ibu, tiap hari Rabu, ya, itu adalah jadwal untuk training, ya. Rabu nanti ada training dari Shin Sae Kim, Master Shin Sae Kim, dia penguji untuk para akupunturis, Bapak Ibu. Kalau akupunturis habis training, diuji, dialah pengujinya, Master Shin Sae Kim. Nanti topiknya hari Rabu nanti tentang ini, masalah ini apa ya? Masalah sebentar. Hari Rabu itu tentang rahasia menuntaskan penyakit yang ditakuti kaum Adam. Wah, apa ini ya? Rahasia menuntaskan penyakit yang ditakuti kaum Adam. Wah, biasa. Kemungkinan ya ini ya adalah tentang masalah disfungsi, ya. Nah, ini topik besok hari Rabu. Kalau Rabu yang sebelumnya, Master Shin Sae Kim memberikan topik tentang diabetes, ya. Jadi titik-titik mana yang perlu diakupuntur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau cara yang simple, ya, tinggal kita blow di meridian, ya, meridian limpatik, lalu ke lokasi yang sakit, ya. Tapi kalau kita ingin lebih detail menjadi seorang ahli, lah kita memang perlu ikut training ini, ya. Atau bukan ahli di banyak penyakit, tapi pengen ahli aja khusus di masalah disfungsi, ya, disfungsi seksual. Lah kita ikut hari Rabu nanti. Nah, di situ akan dijelaskan titik-titik, semua titik yang penting terkait dengan disfungsi, ya. Jadi kalau ini akan titiknya itu titik sniper, Bapak Ibu, titik yang sangat akurat begitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak perlu semuanya harus seperti itu. Ini hanya untuk orang-orang yang ingin memperdalam penyakit tertentu saja, ya. Itu tiap Rabu, Bapak Ibu. Lalu tiap Jumat itu ada Zoom meeting, ada presentasi product knowledge, dan kemudian yang sesi kedua tanya jawab dengan dokter atau shinsei, ya. Saat ini perusahaan memiliki 3 dokter dan 1 shinsei, ya. Nah, bergantian jadwalnya berbicara setiap hari Jumat. Nah, Bapak Ibu, jadi kita kalau ada relasi-relasi kita bisa ajak di hari Jumat, bisa di hari Senin seperti ini. Kalau di hari Jumat tidak ada perhitungan bisnisnya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu orang ini hanya perlu tentang produknya, bisa diikutkan di hari Jumat. Kalau Bapak Ibu merasa, wah orang ini juga tertarik bisnisnya, bisa diikutkan di hari Senin. Seperti itu. Ya, jadi ada banyak alat bantu, ada WA group, ya, yang bisa kita juga bertanya jawab di sana, bisa diskusi, melihat banyak kesaksian dari teman-teman kita, seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti khusus untuk di Jogja, Bapak Ibu,
Buat Bapak Ibu yang tinggal di Jogja, nanti di hari Minggu akan ada NDT, Network Development Training. Bagaimana kita mengembangkan jaringan ini, caranya bagaimana, rahasianya bagaimana, langkah-langkahnya. Buat Bapak Ibu yang domisili di Jogja bisa mengikuti acara itu, ya, bisa dapatkan infonya di grup WA searah, ya, info searah. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai jumpa di Zoom berikutnya ya. Oke, makasih Pak Terima Yona. kasih. Ya, baik. sama-sama. Oke, Bapak thank Ibu, you buat teman-teman semua, teman-teman terima kasih. Ya. Terima kasih ya Pak Peter untuk Ya, sharingnya sama-sama, Pak. malam hari ini. Ya, Ya. close ya. Ya. Ya.